Kemudian yang keempat, di akhir acara akan ada feedback yang berfungsi sebagai indikator kehadiran untuk mendapatkan poin SAT. Maka dari itu, make sure kalian ikutin acaranya sampai akhir ya teman-teman. Oke, sekarang kita udah kedatangan 2 tamu spesial nih, yang merupakan seorang konten kreator dengan jenis kontennya mengenai literasi dan seorang book blogger dengan tulisannya mengenai ulasan buku-buku di Indonesia. Mereka akan berbincang-bincang dengan kita pada talk show kali ini nih teman-teman. Nah, apa saja yang akan kita bahas dan bagaimana cara mereka berkontribusi? Kalian udah penasaran belum nih? Oke, kayaknya udah penasaran ya. Nah, sebagai pembicara yang pertama dari talk show kali ini, kita kedatangan Kak Indah Nurbayati. Beliau merupakan seorang konten kreator yang berkarya melalui YouTube dengan konten-kontennya mengenai literasi. Dan selanjutnya kita kedatangan juga speaker kedua kita yang tentunya tak kalah spesial nih, yaitu Kak Farah Putri Azeti. Seperti yang udah kita ketahui ya, bahwa beliau ini adalah seorang book blogger yang dikenal luas nih oleh publik Indonesia. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk sapa pembicara-pembicara kita hari ini. Halo Kak Indah, halo Kak Farah. Halo semuanya. Sebelumnya maaf ya virtualnya itu laptopnya nggak mendukung, jadi tadi malah dicoba malah nyaru gitu wajahnya nggak kelihatan. Oke, dari Kak Indah dan Kak Farah gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah kabarku baik. Gimana kabarnya Marsha dan teman-teman semua? Aku baik nih Kak. Nah, kalau boleh tahu nih dari Kak Indah, Ya, kesibukannya Kakak lagi sekarang apa nih Kak? kalau sekarang karena lagi pandemi jadi paling WFH sama sambil bikin-bikin konten gitu sih. Wah, tetap produktif ya Kak ya, walaupun lagi kayak gini ya Kak. Harus produktif. Kalau Kak Farah sendiri lagi sibuk apa nih Kak sekarang? Eh, aku sih lagi gap year, jadi emang lagi banyak waktu luang. Jadi sekarang banyak baca-baca aja sih, nggak ada kesibukan yang terlalu berarti, nggak terlalu produktif sayangnya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga lagi wabah kan. Oke, terima kasih nih Kak Indah dan Kak Farah atas kenalannya ya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ya masuk ke sesi talk show-nya. Supaya kenal lebih lanjut nih Kak Indah, kalau Ya, boleh tahu apa aja sih pengalaman Kakak di bidang literasi? kalau untuk kontribusi sendiri di bidang literasi itu dimulai sejak akhir tahun 2018 itu aku mulai pertama kali upload konten tentang buku di YouTube. Nah, setelah itu aku pas saat sharing itu nggak mikirin jumlah penonton atau gimana, pokoknya intinya kayak aku mau sharing. Dan ternyata di video pertama itu kan aku review buku Marshall FP yang KTBB dan yang NKCTHI, dan ternyata responnya ada tuh yang nonton, bikin aku sadar oh ternyata konten buku pun di YouTube ada ya yang nonton. Dan sejak saat itu aku mulai terus bikin konten buku dan sampai hari ini gitu. Oke, kalau boleh tahu Kakak udah berapa lama nih Kak bikin konten-konten kayak gitu? Sejak 2018 sampai saat ini. Oke, Di bulan udah akhir 2018. udah cukup lama ya Kak ya? Ya, lumayan. Oke, kalau Kak Farah sendiri gimana nih Kak? Boleh ceritain dong Kak pengalamannya di bidang literasi itu seperti apa? Kalau Kak Indah mulainya di YouTube, kalau aku pribadi mulainya di Instagram. Kan istilah kerennya kan bookstagram. Itu awal-awal benar-benar awal mulanya banget. Itu murni aku nggak pandai fotografi apa-apa, cuma letakin foto, taruh foto, edit biar warnanya agak bagus atau gimana. Terus di captionnya paling review aja dikit. Tapi aku merasa terbatas gitu loh nge-review buku di Instagram. Aku soalnya anaknya suka panjang lebar bilang A sampai Z. Akhirnya ya udah buat blog aja kali ya. Sama kayak Kak Indah, buat blog tuh iseng-iseng, nggak ada tujuan aku mau jadi YouTuber, aku mau jadi blogger atau apa, cuma karena ingin aja gitu sih. Terus dari 2016 sampai sekarang, udah 4 tahun berarti. Wah, udah lama banget ya Kak ya? Lumayan, lumayan. Oke, itu sih Kak Farah. Yang Kak Farah kan notabene sampai sekarang ini jadi seorang book blogger ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu dari mana sih Kakak mendapatkan inspirasi untuk membuat konten itu Kak? Kalau namanya book blogger, pasti yang paling utama dari bacaan, dari buku kan. Kira-kira 80% buku, 20% mungkin artikel. Selain bacaan, paling yang aku tonton sih, kayak aku misalnya nonton video YouTube ini,
misalnya menarik, aku suka konten-konten sejarah-sejarah singkat gitu di YouTube, video-video TED kayak gitu. Jadi ada sejarah gini ya. Akhirnya aku, oh ini kayaknya dari topik ini bisa nih dibuat kayak list-list buku apa yang bisa dibaca untuk menggali tentang topik ini kayak gitu. Tapi majorly emang murni dari bacaan. Aku baca A, aku ingin nge-review gitu sih. Oke, dari membaca terus di-review terus gitu ya Kak ya? Betul. Oke, kalau dari Kak Indah sendiri gimana nih Kak dalam membuat konten di YouTube? Ya, Kakak jadi dapat inspirasinya dari mana nih? kalau inspirasi untuk bikin konten sendiri itu bisa dari mana aja, pastinya bisa dari ketika baca buku atau ngobrol sama teman. Dan kalau sekarang itu keseringan lihat komen-komen request para subscribers atau followers yang nanya, kan biasanya mereka nanya, Kak tolong review buku ini, atau mereka request untuk aku buat tips tentang membaca segala macam. Jadi lebih ke menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah aku upload video gitu, dari komen-komen di YouTube atau DM-DM di Instagram kayak gitu sih. Oke, jadi inspirasinya dari teman-teman yang nonton konten kakak gitu ya Kak ya? Oke, terus Kak Indah nih, kalau boleh tahu kakak dari mana sih bisa punya kebiasaan membaca buku? Kalau kebiasaan sendiri itu dimulai dari kecil ya. Dari kecil tuh aku sama orang tua aku udah dikenalkan buku gitu. Waktu ketika belajar baca itu udah dikasih buku-buku bacaan, buku-buku dongeng, dan dari situ aku mulai suka nih karena emang cocok mungkin bacaannya, jadi keterusan sampai sekarang. Kalau kayak gitu sih kalau awal mula kenapa suka baca buku. Oke, jadi dibiasakan dari kecil dengan membaca buku dongeng gitu ya Kak ya, lama-lama suka dan keterusan ya sekarang ya Kak? Yap. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak seberapa sering sih Kak kalau membaca? Kalau ditanya seberapa sering, pasti dalam satu hari itu aku sempatkan untuk membaca, entah itu berapa lembar, atau yang penting pasti setiap hari itu aku sempatkan untuk membaca gitu sih. Jadi pasti sehari. Oke, berarti rutin ya Kak ya untuk membaca ini? Ya rutin, dan emang kalau apalagi ketika pandemi ini kan emang kantor juga dari rumah kan kerjanya, jadi lebih banyak waktu luang untuk aku baca buku gitu sih. Oke, kalau Kak Farah sendiri gimana nih Kak? Kebiasaan membacanya dari mana nih Kak? Kalau Kak Indah hoki ya, emang kayak diarahkan gitu biar suka baca. Kalau aku nggak sehoki itu, aku mulai tertarik baca awalnya karena di rumah banyak bahan bacaan sebenarnya. Jadi orang tuaku nggak terlalu suka baca, tapi pas aku kecil aku lihat banyak tumpukan majalah lama atau komik-komik kayak turunan dari paman bibi. Akhirnya kan namanya anak-anak terus kepo buka-buka dikit-dikit bentar-bentar kan. Akhirnya yang benar-benar nyantol aku jadi suka baca itu dari komik Doraemon sih. Jadi emang starting point-nya tuh di bawah, benar-benar di bawah, emang dari komik naik ke majalah. Tapi ya aku emang murni karena rasa penasaran sendiri dan ada bahan bacaan di sekitar, akhirnya ke sekarang berkembang mulai explore bahan bacaan apa lagi sih ya mungkin gitu. Oke, keren banget ya Kak ya. Berarti dari kecil ini udah ada rasa penasaran dan nyoba-nyoba ya Kak membaca buku komik dan akhirnya bertahap sampai sekarang ya Kak ya. Oke, terus nih Kak Farah, sebagai book blogger, sebagai seorang book blogger nih Kak, tujuan Kak Farah dalam membuat konten itu apa ya Kak? Kan sebenarnya awalnya tujuannya personal banget sih. Pertama kan seperti aku bilang tadi, aku nulis tuh nggak bisa pendek, kepanjangan. Itu tujuan personal, biar batin aku tenang gitu loh. Jadi habis baca buku, banyak yang aku pikirin, ini kenapa, daripada ribut di otak, kenapa nggak ditulisin aja. Jadi pertama, untuk ketenangan pikiran. Terus yang kedua, emang untuk cari teman. Soalnya sekitarku nggak ada sesama pembaca yang bisa diajak diskusi. Akhirnya aku buat aja tulisan ini, aku post di internet, sedikit banyaknya pasti kali-kali ada yang bisa diajak ngomong gitu. Jadi tujuan awalnya emang personal banget sih. Oke, keren banget ya Kak ya. Berarti dari sebenarnya tuh Kakak suka membaca dan emang tujuannya tuh untuk mencurahkan apa yang Kakak pikirkan gitu ya Kak ya untuk membuatnya ini awalnya. Iya, betul. Terus nih Kak, kalau menurut Kakak konten-konten Kakak sebagai book blogger nih, apakah sudah bisa menginspirasi viewer-viewer Kakak untuk mencoba nih membaca berbagai macam buku? Book blogger itu susah sih menilai engagement-nya. Aku aja udah 4 tahun ngeblog, aku juga anaknya
terlalu ambis sampai memperbaharui SEO atau gimana sih, tapi aku lebih ke apa yang aku pengen tulis, aku tulis. Jadi kadang-kadang sekali-sekali ada yang komen, aku baru tahu, oh emang ada yang baca dan ngerti, itu aku senang. Tapi kayak engagement langsung, kayak komentar YouTube kan, misalnya beberapa jam kita ngepost langsung ada, itu emang blogger susah sih. Soalnya blogku bisa dibilang masih sepi komentar, tapi kadang-kadang kalau aku main di sosmed ada, oh nulis ini ya di sini, makasih ya, aku terbantu banget sama artikel ini, di situ aku baru tahu sih. Tapi emang untuk mencari feedback langsung susah kalau di blogger. Oke. Kalau dari Kak Indah gimana nih Kak? Nah kan sebagai seorang content creator yang berkarya melalui YouTube, isi konten Kakak ini kan mengulas tentang buku-buku ya Kak ya. Nah tujuan Kakak apa nih dalam membuat konten tersebut? Awal pertama kali tujuan aku untuk bikin konten itu pengen sharing dan pengen bercerita. Jadi kalau habis tiap selesai baca buku tuh kadang aku mikir gitu, ini sayang banget kalau hasil bacaannya itu emang cuman buat aku sendiri. Gimana ya caranya supaya teman-teman yang lain tuh bisa tahu gitu buku ini tuh bagus, dan masih banyak banget loh buku-buku bagus yang harusnya bisa dibaca lebih banyak orang lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk sharing. Nah dengan cara apa? Sharing yang bisa mencakup luas gitu, banyak orang. Kayak aku bikin video di rumah tapi ceritanya bisa sampai ke pelosok-pelosok negeri Indonesia yang lain gitu. Dan itu kan juga cepat, jadi upload saat itu juga yang nonton bisa banyak. Nah setelah itu, setelah nyoba upload itu ternyata emang banyak yang punya ke kesukaan yang sama gitu untuk membaca. Akhirnya ketika udah bikin konten terus berlanjut, aku jadi mikir, oh emang ternyata butuh ya wadah untuk saling sharing sesama penyuka buku itu seperti apa, dan juga ini penting banget untuk teman-teman yang emang belum mulai suka buku gitu. Jadi supaya bisa kenal buku bisa lewat tontonan baca-bacaan bukunya gitu sih paling. Oke, berarti berawal dari emang pengen mengajak orang-orang juga ya Kak ya untuk membaca juga ya Kak? Ya semoga. Oke, terus menurut Kakak gimana nih Kak? Udah viewer-viewer Kakak ini terinspirasi nggak nih untuk membaca berbagai macam buku baru dari konten-konten Kakak? Kebanyakan kalau dari komennya sih kayak misalnya kemarin aku review buku serial Bumi Terelie. Nah itu dari komen-komennya, Kak aku ada yang cerita, aku udah baca buku juga nih, buku serial Buminya, sama-sama lagi nungguin buku berikutnya. Jadi kayak di situ tuh ada apa ya, aku cerita tentang buku apa, dan mereka tuh saling cerita juga, oh aku juga udah baca buku ini nih. Terus habis itu ada yang cerita juga, oh karena video Kak Indah yang ini aku udah beli bukunya, atau saling sharing gitu satu sama lain. Oke, jadi bisa untuk media diskusi juga ya Kak ya dalam bacaan buku gitu ya Kak? Oke, nah kan banyak sekali ya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat baca. Nah kalau dari Kak Indah nih, menurut Kakak faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi minat baca seseorang Kak? Kalau faktor yang bisa mempengaruhi minat baca itu yang pertama, kalau yang aku rasakan ya itu yang pertama memang harus ada yang mengenalkan gitu, atau itu penting banget ketika masih kecil. Jadi faktor keluarga itu penting banget untuk ngenalin anak ini gimana enaknya baca buku gitu. Terus yang kedua, supaya makin senang baca buku itu emang harus dibiasakan. Jadi kalau nggak terbiasa, ya susah juga untuk suka. Dan yang ketiga yang paling penting untuk kita bisa suka baca buku itu ya emang harus nemuin buku yang bisa bikin kita jatuh cinta gitu. Jadi kalau ketika belum dapat buku yang cocok, emang harus terus dicari, karena pasti ada kok buku yang cocok untuk dibaca sama seseorang ini gitu. Jadi nggak ada alasan buat nggak suka baca buku, karena mungkin belum ketemu aja buku yang cocok atau pas gitu. Oke, terus tadi menarik banget nih Kak yang faktor keluarga ini termasuk jadi salah satu faktor juga ya Kak ya yang bisa mendukung minat baca seseorang ya Kak ya? Ya. Oke, kalau dari Kak Farah gimana nih Kak pendapatnya Kakak? Aku kurang lebih sama Kak Indah. Jadi faktor lingkungan kalau menurutku berpengaruh lumayan besar. Contoh faktor lingkungan, faktor eksternal contohnya yaitu apa dia dari kecil udah familiar, pernah diajak atau dibiasain untuk membaca. Terus yang kedua, apa orang tuanya membaca juga, atau setidaknya dia pernah lihat orang dewasa di sekitarnya baca buku. Terus yang ketiga, yang benar-benar terasa banget di tempat tinggalku tuh, apakah orang ini punya akses ke bacaan yang memadai dan menarik hatinya gitu loh. Soalnya kadang-kadang ada yang udah kepo dan penasaran ingin baca, tapi yang mau dibaca itu nggak ada. Terus tentu saja setelah faktor eksternal nih misalnya terpenuhi,
emang balik ada faktor internal dan aku setuju. Aku rasa semua orang tuh berpotensi untuk jadi pembaca, tapi balik lagi orang nih mau nggak explore mencari bacaan yang emang buat dia jadi suka, dan apakah di lingkungan sekitarnya mendukung apa yang dia suka baca gitu sih. Oke, jadi ternyata emang faktor lingkungan itu mendukung banget ya kalau yang dari Kak Farah dan Kak Indah tadi bilang ya Kak ya. Betul. Dan selain itu juga akses itu ternyata penting ya Kak ya untuk akses terhadap bacaan itu. Iya, aku terasa banget, aku tinggal di kota A, terus aku pindah ke kota B. Di kota A, kampung aku, nggak ada toko buku mayor, emang toko buku kecil dan koleksinya tuh emang terbatas banget. Aku baru sadar betapa banyaknya potensi bacaan yang bisa aku apa tuh pas aku pindah ke kota B. Aku pindah ke kota B, oh ada toko buku mayor, datang, tuh aku lihat-lihat, oh jadi gini ya opsi bacaan yang ada. Dari ketika aku sampai di tempat yang punya akses tuh aku sadar, oh ternyata aku suka ini, gitu. Oke, jadi dengan ada fasilitas itu sebenarnya justru lebih meningkatkan juga ya Kak ya keinginan untuk membaca lagi gitu ya Kak? Iya, lebih membuka pikiran gitu. Oh jadi mungkin ya kalau ingin baca ini kayak gitu sih. Oke, terus kalau Kak Farah nih, menurut Kak Farah, manfaat apa aja sih yang bisa kita dapat kalau kita membaca? Yang paling pertama, yang paling terasa emang melatih empati sih. Kadang-kadang aku masih struggle kalau kenal orang, aku mudah banget judgmental atau menghakimi gitu loh. Sejak aku menerapkan kebiasaan membaca, aku mikir 2 kali gitu sebelum nilai orang, ketemu orang baru, jangan langsung dinilai hanya dari fisiknya aja, emang berusaha mengempati, mungkin orang ini ada sesuatu di balik dia. Terus yang kedua, karena aku suka nulis, tentu membaca membantu pembendaharaan kata juga. Terus yang ketiga, membaca jadi kayak starting point biar aku tertarik untuk lebih berpikir kritis sih. Terus manfaat yang paling penting yang menurutku, membaca ini bisa jadi sarana hiburan dan relaksasi, karena pada akhirnya aku tuh baca karena aku suka dan aku ingin terhibur gitu. Gitu sih kalau manfaat dari aku. Oke, dan menarik banget nih Kak, bisa untuk relaksasi ya tadi yang Kakak bilang ya. Iya, Dan untuk hiburan. nah, teman-teman di sini mungkin masih pada mikir untuk membaca itu malah nambah stres gitu kan ya Kak ya. Dan ini menarik banget sih, ternyata membaca buku bisa untuk relaksasi dan hiburan juga ya Kak ya. Betul. Oke, kalau dari Kak Indah, apa nih Kak menurut Kakak manfaat-manfaatnya Kak? Iya, nambahin dari yang sudah dipaparkan Farah, kalau menurutku manfaat membaca itu yang pertama, memberikan perspektif yang luas gitu. Jadi kita tuh bakal lebih toleran anaknya gitu, kayak menerima pandangan-pandangan yang berbeda, menerima pendapat-pendapat yang berbeda. Terus dan yang terakhir, semakin manfaatnya semakin banyak kamu baca, semakin banyak kamu tahu kalau kamu tuh banyak hal yang belum kamu tahu gitu. Jadi kayak makin banyak kamu baca, makin banyak hal yang bikin kamu sadar kalau banyak hal loh yang bisa kamu pelajarin di dunia ini kayak gitu. Jadi kayak bikin makin rendah hati juga, bikin semangat juga untuk makin belajar gitu sih paling. Oke, semakin membaca, semakin banyak pengetahuan yang belum kita ketahui dan membuat kita juga jadi haus pengetahuan ya Kak ya. Oke, selanjutnya nih dari menurut Kak Indah dan Kak Farah, bagaimana sih perbandingan tingkat minat baca di Indonesia dan negara-negara lainnya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Indah dulu Kak. Iya, kalau untuk perbandingan minat baca di Indonesia dan negara-negara lain, jadi kemarin aku baca di artikel Kominfo, katanya tahun 2011, aku nggak ketemu sih yang tahun 2020 yang data terbaru gimana, soalnya ketemunya 2011 dan 2016, jadi kayak ada penelitian dari UNESCO yang bilang kalau Indonesia itu urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, jadi artinya minat bacanya sangat rendah. Menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia itu hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Itu 2011, tapi kalau 2016 ada penelitian lagi yang bilang kalau Indonesia itu menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Jadi memang yang aku perhatikan juga memang masih rendah ya. Mungkin karena privilege itu yang nggak sama di masyarakat Indonesia, kayak mulai akses yang tadi yang di pelosok negeri itu kan emang toko buku aja itu susah gitu untuk diakses gitu. Mereka mau beli online pun ongkirnya juga lebih mahal dari harga bukunya gitu sih. Paling karena akses itu tadi yang bikin minat baca itu masih rendah gitu. Oke, menarik banget nih data dari Kak Indah tadi ya Kak ya. Ternyata
Indonesia ini masih dalam kondisi darurat literasi ya Kak ya? Iya, kalau menurut data yang ditemukan. Oke, kalau dari Kak Farah gimana nih Kak? Aku setuju sih, karena secara statistik emang angka-angkanya agak menyedihkan. Tapi aku yang relatable banget itu yang perkara ongkir itu sih. Soalnya ya Allah, ongkir ke sini mahal banget. Tapi terbantunya kalau sekarang ini karena ada buku-buku e-book, itu terbantu banget. Tapi yang namanya pembaca pasti cinta lamanya buku fisik. Tapi emang gitu, sarana untuk sampai ke buku fisik ke tangan tuh emang masih agak susah di sini. Agak susah. Balik ke tadi, statistik emang masih rendah tingkat baca di sini, tapi untuk mungkin anomali sih yang aku amati, emang di sekitarku walaupun minat baca itu ada, tapi seperti yang dibilang Kak Indah, yang mau dibaca itu nggak ada. Kayak ada sih di kota perpustakaan gede, malah perpustakaan negara, tapi pas aku intip-intip koleksinya emang nggak beragam gitu. Kayak banyak, kalau misalnya dia mau riset penelitian mungkin bagus di sana, tapi kayak untuk membaca untuk hiburan, buku-buku cerita, apalagi aku suka novel hampir nggak ada, kalaupun ada terbitan lama atau nggak terlalu terbaharui gitu sih. Jadi gitu. Oke. Ternyata emang untuk akses fasilitas ini emang penting banget ya Kak ya? Iya. Ngaruhi juga ya Kak? Oke, kalau dari Kakak ada saran nggak nih Kak? Kayak mungkin apa yang bisa dilakukan pemerintah mungkin untuk fasilitas atau apa nih yang bisa meningkatkan literasi di Indonesia? Sebenarnya udah ada langkah ke arah yang lebih baik sih, seperti yang aku bilang tadi, e-book, kayak udah ada aplikasi kayak iJakarta, iPusnas. Untuk aku pribadi itu membantu banget karena koleksi iPusnas banyak-banyak buku lama dan emang itu banyak buku-buku yang aku cari. Tapi masalahnya kalau cuma fokus ke e-book, nggak semua orang punya gawai atau infrastruktur untuk ngakses e-book juga, kayak misalnya harus punya smartphone atau laptop minimalnya. Gimana? Tentu kalau masih ada beberapa orang yang nggak punya itu. Jadi kayak distribusi buku fisik emang masih harus ditingkatkan sih, kayak misalnya perpustakaan walaupun gede, apakah bahan bacaannya juga sudah besar dan bervariasi kayak gitu. Emang kalau pemerintah sih emang saranku emang kucurkan dana ke perpustakaan bersangkutan sih untuk memperbaharui koleksi-koleksinya, karena emang walaupun ada perpustakaan kadang-kadang koleksinya itu emang masih memprihatinkan dan tidak terlalu memadai. Gitu sih dari aku. Oke, ternyata masih perlu untuk pemerataan perpustakaan di tiap daerah-daerah di Indonesia gitu ya Kak ya? Iya. Oke, kalau pendapat dari Kak Indah gimana nih Kak? Kalau dari aku pribadi kan aku juga pernah baca ya, sebenarnya pemerintah itu selain iPusnas tadi sudah bikin program yang namanya GLN ya, Gerakan Literasi Indonesia gitu. Tapi yang di sini yang bikin nggak sampai itu emang karena masih banyak orang yang nggak tahu gitu, itu sebenarnya sosialisasinya yang kurang. Mungkin kalau menurutku butuh banget sinergi sih antara pemerintah yang bikin program sama komunitas, sama kalau sekarang kan anak-anak generasi muda itu senangnya main TikTok atau Instagram, itu kayak butuh sinergi, ajak-ajak aja influencer yang ada supaya sama-sama bisa implementasi program-program yang udah dibuat sama pemerintah gitu, dirancang, dan programnya itu pun dibentuknya memang harus yang sesuai sama generasi sekarang gitu, yang dibikin ringkas, mudah, sampai gitu pesannya, nggak usah yang masih kayak konvensional lama. Jadi kayak emang pesannya harus diperbarui sih, kayak harus dimodernisasi gitu, kayak lebih praktis. Kan anak-anak sekarang lebih senangnya kayak nonton TikTok, kayak videonya yang cepat tapi langsung masuk, yang sederhana, yang dibikin fun. Jadi kayak emang harus diubah cara bentuk programnya itu tadi sih. Oke, jadi kalau untuk program yang Gerakan Literasi Nasional ya Kak ya? Ya, nasional. Oke, ini harus menyesuaikan juga ya Kak ya dengan pasar yang sekarang masyarakat Indonesia ini kan banyak yang suka TikTok dan sebagainya gitu ya, kayak bisa disesuaikan juga ya Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, untuk saat ini nih Kak, program Gerakan Literasi Nasional ini udah efektif belum sih Kak untuk meningkatkan literasi negara kita? Yang seperti yang aku bilang tadi itu menurutku, aku aja kalau misalnya nggak searching tuh nggak tahu kalau ternyata pemerintah tuh bikin program ini gitu. Jadi memang menurutku sosialisasinya ini yang kurang. Jadi masih banyak sekali anak-anak atau orang-orang masyarakat Indonesia yang nggak tahu kalau ternyata ada program ini loh. Paling yang
kedengeran itu ya Ipusnas tadi, yang emang apalagi anak-anak buku ya, yang sering itu emang download aplikasinya gitu. Dan itu pun program-program yang kayak gitu yang tahu cuma anak-anak yang suka baca buku aja, kayak yang lainnya tuh sama sekali nggak tahu kalau ada aplikasi baca buku gratis Ipusnas ini, kayak gitu sih. Jadi emang problemnya tuh di sosialisasi gitu. Oke, sebenarnya emang kurang ini untuk sosialisasi biar orang-orang masyarakat ini juga sadar gitu ya, kayak kalau ada program ini gitu ya, Kak. Oke, kalau dari Kak Farah gimana nih, Kak? Menurut Kakak tentang gerakan literasi nasional tadi, apakah udah efektif atau belum nih, Kak? Aku juga setuju perihal sosialisasi, karena aku juga sama. Kalau aku nggak searching, aku emang mungkin ignoran, salah aku juga sih. Tapi kalau nggak aku searching langsung, nggak ada kedengaran gaung dari gerakan literasi Indonesia ini. Terus aku kan berkunjung ke situsnya, padahal di situsnya ada banyak modul atau kayak PPT, apa sebenarnya gerakan literasi nasional. Tapi heran karena nggak pernah, ini apa sih promosinya kemana gitu. Soalnya kayak mungkin kekurangan pemerintah di sini emang medsos memang belum dimanfaatkan banget sih, padahal namanya 2020, kayak carilah admin medsos yang gahul dan sesuai perkembangan zaman gitu, karena emang iya aku setuju banget sosialisasinya emang hampir nggak ada, karena bahkan yang kayak Ipusnas itu kan dibayar sama uang pajak negara kita kan, emang masih banyak aja yang nggak tahu padahal itu gratis dan bisa dipakai. Emang jadi intinya emang balik ke sosialisasi tadi sih. Oke, dan untuk sosialisasinya ini bisa memanfaatkan dari media sosial juga ya, Kak ya? Karena kan saat ini kan banyak banget ya masyarakat Indonesia yang udah menggunakan media sosial juga gitu ya, Kak? Oke, terus sekarang nih Kak, kita mau ngomongin tentang teknologi dikit nih. Nah, tapi masih ada sangkut pautnya juga sama literasi. Jadi mungkin dari Kak Indah deh, apakah ada perbedaan mendasar Kak antara baca buku cetak dengan membaca buku online atau e-book yang marak nih beredar di setelah perkembangan internet ini Kak? Oke, tentu ada perbedaan mendasarnya ya. Dari secara fisik, kalau buku kan kayak lembaran bisa dipegang gitu ya. Terus yang kedua dari experience atau pengalaman atau sensasi sendiri ketika baca buku, kayak kita pegang fisiknya itu ada experience yang berbeda daripada kita baca buku di e-book. Terus juga dari mulai beli nih, kayak kita unboxing plastiknya, kita buka pretelinnya, terus habis itu kita buka lembar pertamanya dan kecium aroma buku pertamanya atau aroma kertasnya. Kalau misalnya buku fisik juga manfaatnya kan dibandingkan e-book itu bikin mata itu nggak cepet lelah ya. Tapi kalau e-book pun juga nggak kalah banyak kelebihannya, kayak misalnya lebih fleksibel, lebih gampang dibawa kemana-mana, terus juga harganya lebih murah jatuhnya kan, karena kan banyak yang per bulan itu ya yang langganan, dan juga lebih ramah lingkungan. Tapi balik lagi itu ke individu masing-masing, dia lebih nyaman baca buku lewat apa gitu sih. Jadi emang dua-duanya punya kelebihan masing-masing dan kita bisa nikmatin keduanya gitu. Oke, jadi antara buku cetak dan buku online tadi emang ada poin plus dan minusnya masing-masing ya Kak ya? Dan untuk pilihannya itu bisa balik lagi ke preferensi kita masing-masing gitu ya Kak? Oke, kalau dari Kak Indah, menurut pendapat Kakak gimana nih Kak? Aku setuju perihal beda e-book, perbedaan fundamentalnya kan emang yang satu pakai kertas segepok, yang satu enggak. Sebenarnya pengalaman pribadi, aku 3 tahun lalu skeptis sih sama e-book. Mungkin karena belum coba juga, tapi mungkin aku baru-baru sadar, oh ini ada banyak opsi buku fisik yang bisa dibaca. Lihat e-book mulai menjamur, kok kayaknya nggak asik ya. Tapi kayak tahun berganti tahun, terus yang balik ke tadi masalah ongkir. Ada satu buku yang aku suka banget, tapi ongkirnya tuh nggak manusiawi gitu. Akhirnya ya udahlah ya, Far, beli e-book aja. Coba e-book kan, tuh bertahap asik juga sih sebenarnya, tapi iya kekurangannya kalau kita baca misalnya lewat gawai HP, mata emang cepat lelah. Tapi karena aku suka baca, dibela-belain juga. Jadi ya emang balik ke preferensi pribadi. Tapi kalau kita terbuka sebagai pembaca untuk coba-coba, aku rasa lama-lama kita akan cocok kok, baik buku fisik, buku e-book, pasti kita bisa aja. Malah sekarang kan ada juga audiobook. Itu aku baru mulai tuh awalnya bosan. Soalnya emang gitu, yang aku sadar audiobook itu triknya
cari narator yang cocok sama kita gitu. Jadi gitu emang preferensi pribadi. Kalau kita mau pada akhirnya pasti cocok-cocok aja sih. Akhirnya kan kita membaca juga tibanya. Gitu sih. Oke, jadi poin utamanya itu lebih ke minatnya, mau membaca atau enggak gitu ya Kak ya sebenarnya. Oke, kemudian nih Kak, aku kan sering ya dengar teman-teman aku cerita kalau mereka tuh males banget membaca buku karena baca buku tuh membutuhkan waktu yang lama nih Kak. Nah, dengan pengalaman membaca berbagai buku, aku mau tanya gimana sih Kak caranya membaca buku yang cepat tapi tetap efektif nih? Mungkin bisa dari Kak Farah. Pertanyaan yang sulit dan sampai sekarang aku sebenarnya masih nggak tahu triknya. Soalnya gimana pernah iseng-iseng coba sekali-sekali. Misalnya satu buku novel baca dalam sehari bisa kebaca, tapi akhirnya nggak serek aja gitu loh. Aku sadar akhirnya ketika aku coba baca kedua kali di kecepatan yang emang gimana aku cocoknya, aku yang ini terlewat. Jadi akhirnya alih-alih kecepatan membaca yang aku cepetin, aku lebih milih kalau misalnya emang nggak ada, misalnya waktu sempit banget untuk baca, akhirnya aku cuma cari bacaan yang emang bisa dibaca cepat gitu loh. Contohnya kayak novel grafis, atau kayak buku kumpulan cerpen atau kumpulan esai, novela. Kalau kayak kumpulan cerpen tuh kan baca satu cerpen, bisa kita ngerjain yang lain dulu. Kayak gitu sih triknya. Atau kalau reverse psychology, aku rasa biar kamu nggak ngerasa malas, coba cari bacaan yang emang kamu suka dan anggap menarik. Aku yakin kalau bacaan itu kamu suka dan itu emang menarik hati kamu, pasti nggak akan terasa cepatnya. Akhirnya udah selesai aja, waktu nggak terasa. Gitu sih kalau di aku. Oke, jadi kalau menurut Kak Farah, daripada membaca cepat-cepat tapi nggak terserap semua ya Kak ya informasinya, jadi lebih baik untuk memilih bacaan buku yang emang kita sukai, sehingga nggak terasa juga ya Kak ya kalau ternyata kita udah selesai nih membacanya gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, kalau dari Kak Indah gimana nih Kak? Ya, kalau menurutku membaca itu kayak olahraga ya. Kalau mau ahli atau kayak misalnya dibilang tadi mau cepat tapi tetap efektif, ya jawabannya dengan latihan dan terus konsisten gitu. Tapi yang paling penting menurutku bukan cepat atau gimana ya, tapi ketika membaca itu berkualitas gitu. Jadi hasil bacaannya emang benar-benar masuk ke otak kita gitu. Dan yang paling penting kalau misalnya mau suka baca buku itu ya emang lakukan dengan senang. Itu tadi yang Farah bilang betul, pilihlah buku yang emang kita penasaran, kita tertarik sama bukunya gitu, supaya ketika baca buku itu tuh perasaan tuh senang, bukan kayak malah bete karena bukunya ini buku apaan sih, nggak ngerti, kan kita malah pengen berhenti ya bacanya, tapi emang cari topik-topik yang kamu tertarik di bidang itu gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah ketika membaca itu berkualitas gitu sih yang paling penting menurutku. Oke, jadi kalau dari Kak Farah dan Kak Indah tadi emang untuk membaca cepat itu nggak disarankan ya Kak ya, karena nggak bisa menyerap informasi secara menyeluruh juga ya Kak? Oke, dan lebih baik untuk memilih bacaan buku yang emang kita sukai gitu ya Kak ya? Oke, terus nih Kak, ada juga ya teman-teman di sini mungkin pernah merasakan juga, dan di Indonesia ini kan masih banyak ya Kak ya, lingkungan itu sangat berpengaruh, kayak kalau kita membaca dikatain nih sama teman-teman kita mungkin kayak kutu buku atau sebagainya nih. Nah, tanggapannya gimana nih Kak untuk kita bisa menanggapi komentar-komentar kayak gitu Kak? Mungkin dari Kak Ida dulu boleh Kak? Iya, yang pertama itu tuh masih yang kayaknya terjadi di mana-mana ya, ketika ngelihat orang baca buku itu pasti dianggap sok rajin lah atau dianggap kutu buku segala macam, dan jadi banyak orang yang nggak pede untuk membaca di tempat umum atau di sekolah, jadi kayak takut dibilang ya apaan sih sok rajin banget baca-baca buku, jadi kayak malah yang sebenarnya orang ini suka jadi kayak dia ngumpet-ngumpet gitu, mendingan di rumah, ketika di tempat umum malah nggak berani. Dan menurutku itu emang harus budaya yang harus segera dihilangkan. Jadi saranku ya percaya diri aja, nggak usah pikirin apa kata orang, ya baca buku aja gitu. Karena kalau misalnya kita nggak mulai-mulai ya nggak bakalan suka buku jadinya gitu sih. Terus juga kalaupun misalnya emang ketika kamu udah mulai baca buku di tempat umum dan ada orang yang bikin hati kamu nggak enak atau kayak nyindir, ya dianggap angin lalu saja gitu, tetap terus ikut sama kemampuan kamu untuk baca buku gitu sih.
Oke, lebih baik untuk fokus ke diri sendiri gitu ya Kak ya, daripada mendengarkan omongan orang lain yang nantinya malah bikin kita juga minder gitu ya Kak ya. Oke, kalau dari Kak Farah gimana nih Kak tanggapannya Kak? Ya sih kayak kalau istilah kerennya kan yang kayak gini book shaming. Misalnya si A masuk bacaannya Terelie mulu kayak gitu kan. Emang nggak menguntungkan sih. Kalau misalnya minat baca di sini udah rendah, ini ada orang yang baca, masa masih mau dikatain kan? Saranku kalau ketemu orang macam kayak gini, aku sebenarnya termasuk orang yang hoki karena aku suka baca dan aku baca karena itu menyenangkan. Jadi apa orang bilang aku nggak peduli, karena yang aku pedulin tuh emangnya aku nggak ngerugiin orang ini. Terus ini buat aku senang, jadi lanjut aja. Tapi saranku kalau misalnya orang yang semacam itu misalnya temanmu atau orang-orang dekat sekitarmu langsung ngomong aja ke dia baik-baik, oh jangan kayak gini. Tapi kalau orang nggak dikenal, dia emang kita harus belajar untuk nggak terlalu peduli sih, karena kan di akhir hari kan kita nggak ngerugiin dia, buku kita yang beli, kita cuma diam duduk aja di sana. Jadi emang perlu latihan sih, biar nggak usah aja peduliin, gitu saran aku. Oke, menarik banget nih Kak, istilah book shaming, dan aku sendiri kayak baru dengar ya Kak ya, ada istilah book shaming ini ya Kak. Iya, itu aku pertama kali dengar di Twitter sih yang sering kadang-kadang, soalnya ada anak, dia senang, aku baru selesai baca buku ini, nanti ada aja netizen julid yang datang membawa komentar yang tidak perlu. Terus akhirnya, untung sama orang yang baik, akhirnya dibilangin baik-baik. Tapi namanya netizen kan, ada yang emang untuk cari-cari ribut aja kan. Terus saranku, kalau misalnya kamu ngerasa nggak enak, jadi ada inisiatif dari salah satu bisa dibilang bookstagram, terus Twitter user yang emang tentang literasi, Hestia Istiviani, HJBOY. Jadi dia tiap bulan ngadain namanya baca bareng. Jadi itu silent book club. Jadi kalau kamu daftar, nanti dia ngasih link Zoom, jadi kalian bisa baca bareng-bareng gitu. Kalau misalnya takut dihakimi, soalnya emang itu misi dari baca bareng ini, untuk menciptakan tempat yang aman, safe space untuk orang-orang yang ingin baca tanpa dihakimi. Saran aku gitu sih, coba ikutan yang kayak gitu. Mumpung lagi wabah, dia emang tiap bulan diadain via Zoom. Jadi cari infonya biasanya ada tiap bulan, follow aja username di Twitter HZBOY. Itu saran aku, coba cari tempat-tempat aman kayak gitu, biar kamu tidak dihakimi. Saranku. Oke, berarti kalau untuk teman-teman di sini yang mungkin masih minder nih kalau misalnya dikena tadi book shaming tadi, bisa mencari forum atau lingkungan yang emang mendukung untuk membaca gitu ya Kak ya? Betul. Oke, selanjutnya nih Kak, kan kondisi tingkat minat baca di Indonesia ini masih berada di tingkat yang urgent ya Kak ya? Nah, kalau menurut Kak Farah nih, apa sih dampak dari tingkat minat baca di Indonesia yang nggak kunjung membaik nih? Yang nampak di permukaan kan banyak orang yang baca headline aja, headline sensasional, langsung percaya, langsung marah-marah. Terus ada yang termakan hoax, terus ada yang kayak kemarin ini percaya teori konspirasi tentang COVID. Itu aku sebel banget sih. Soalnya orang yang percaya teori konspirasi tentang COVID ini kan emang ada dampak nyata yang membahayakan gitu. Jadi emang dampak yang paling terasa gitu, dia percaya aja teori konspirasi, padahal kalau dia baca dan cari info sendiri, akan mudah loh klaim-klaim yang tidak benar itu dipatahkan. Terus yang kedua, selain mudah termakan hal-hal yang tidak benar, muncul kalau istilahku budaya tanya dulu baca belakangan. Contoh yang sering kelihatan itu misalnya kalau kita lagi belanja online, taruhlah kita lagi beli buku free love di Instagram. Padahal jelas-jelas di caption penjualnya udah nyantumin ini detail bukunya, gimana kondisinya, berapa harganya. Pasti ada aja di komen yang komen, Kak ini harganya berapa, padahal kan udah tertulis di caption. Aku yang paling terasa banget itu sih, kayak orang lebih suka tanya dulu alih-alih coba cari info sendiri, menurut aku. Oke, menarik banget nih ya, kayak di media sosial ini kan banyak banget info-info yang belum tentu kebenarannya ya, kayak dengan tingkat membaca yang masih rendah itu bisa termakan hoax-nya itu ya Kak ya?
Iya, dan yang dia percaya tuh punya efek yang langsung ada di dunia nyata dan membahayakan gitu loh. Jadi kan bahaya banget. Nah, kayak bener banget nih Kak. Terus kalau dari Kak Indah, gimana nih Kak pendapat Kakak? Iya, masih menyambung yang tadi Farah jawab. Jadi kalau misalnya karena minat baca itu yang kurang, ya melatih ketika baca-baca artikel tadi, contohnya jadi kayak ada clickbait sedikit yang menyinggung atau yang memecah belah, jadi kayak gampang sembuhnya tuh jadi sembuh pendek gitu, tanpa baca artikelnya full, dia langsung ikutan nyinyir segala macam, jadi kayak emang ngebikin ya bangsa ini tuh terpecah belah gitu. Terus yang kedua, toleransi yang rendah, karena menurutku dari baca kan seperti yang tadi aku bilang, bikin perspektif kita luas, bikin kita menerima pendapat orang lain. Tapi karena kita terbiasa untuk tidak membaca, tidak banyak yang tidak membaca itu, jadi untuk toleransi itu sendiri jadi kecil gitu, jadi keruh. Dan yang kedua, banyaknya doktrin-doktrin tadi yang dibilang Farah juga, konspirasi segala macam, gampang banget gitu masyarakat Indonesia kehasut karena hal-hal kayak akun-akun yang nggak bertanggung jawab gitu buat manas-manasin suasana gitu sih paling. Oke, ternyata dari bacaan juga itu berpengaruh untuk kelakuan kita juga gitu ya Kak ya, di tengah masyarakat juga ya Kak? Betul. Oke, terus nih Kak, dari Kakak nih, menurut Kakak sebenarnya orang tua atau sekolah berperan nggak sih Kak sebagai solusi untuk meningkatkan literasi di Indonesia? Mungkin boleh dari Kak Indah dulu Kak. Tentu keduanya punya peran yang penting ya, tapi kalau misalnya antara orang tua dan sekolah itu dipilih, ya pasti yang paling utama itu orang tua tadi, karena kan sekolah pertama seorang anak itu dari rumah, dari orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua itu dari sejak kandungan bahkan udah ngebacain kita dongeng, udah ngebacain kita kitab Al-Quran kalau di Islam, atau kitab-kitab lainnya sesuai agama masing-masing, itu kan udah ngebiasain sang anak itu ngedengerin kalimat-kalimat baik ya. Terus ketika dia lahir, terus tumbuh dewasa, didongengin sama orang tuanya, diajarin kalau baca tuh menyenangkan loh, terus banyak hal-hal yang bisa diambil dari cerita, kayak nilai-nilai kehidupan lainnya, itu ngebikin anak tuh jadi suka baca gitu. Lalu ketika dia ke sekolah, sang guru pun juga akan lebih mudah untuk ngajarin anak-anak yang memang sudah dikenalkan dengan buku di rumahnya gitu, dibandingkan yang di rumahnya belum kenal sama sekali buku dan itu langsung di sekolah, jadi kayak ada kaget dan emang dia udah nggak suka dulu gitu, udah sukanya ke yang lain kayak gadget atau mainan yang lain gitu sih. Jadi emang paling penting dari rumah dulu gitu sebelum ke sekolah. Di sekolah hanya melanjutkan gitu yang ada di rumah. Oke, jadi peran orang tua ini emang berperan dalam menanamkan kebiasaan gitu ya Kak ya? Oke, kalau dari Kak Farah gimana nih Kak? Ya, aku juga setuju sama Kak Indah. Jadi orang tua dan sekolah tuh punya peran masing-masing dalam hal perkembangan minat baca anak. Dan iya, karena keluarga merupakan unit terkecil di mana anak tuh pertama kali tumbuh. Jadi tugas orang tua tuh emang sangat signifikan dalam hal membiasakan anak untuk mulai terbiasa baca buku, mengenalkan pada buku. Selanjutnya, di bangku sekolah atau institusi pendidikan, peran guru menurutku itu lebih ke mengarahkan gimana anak ini berinteraksi dengan apa yang dia baca gitu loh. Jadi di rumah, anak ini udah dibiasain membaca. Akhirnya di sekolah, dia udah suka baca, jadi dia berminat gitu loh untuk berinteraksi dengan bacaannya. Masuk berinteraksi dengan bacaan ini maksudnya, jadi kayak kita membaca suatu cerpen tuh bukan cuma mencari hal-hal yang ada di permukaan gitu loh, hal-hal yang jelas dan terpampang aja. Jadi kayak dia tuh bisa dan mau untuk menganalisa apa yang ada, makna-makna tersirat, implisit lah, iya kan, implisit lah istilahnya. Jadi kayak yang dibaca itu berfaedah loh. Jadi bukan kalau mata pelajaran bahasa Indonesia waktu aku sekolah dulu banyaknya kayak apa latar waktu dari cerpen ini, apa latar tempat, itu kan pertanyaan yang sangat bersifat hafalan kan, dan fakta dan jelas banget kan, dia cuma baca aja harusnya dia udah tahu. Tapi kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan, menurut kamu kenapa tokoh A akhirnya memutuskan melakukan ini, itu kan jadi otak, kemampuan berpikir kritis itu kan lebih diasah lah. Jadi menurutku kalau institusi pendidikan fokusnya emang lebih ke situ. Dan susahnya kalau
peran orang tua tidak terlalu tampak di rumah, akhirnya kerjaan di institusi pendidikan lebih berat kan. Jangankan mengajak anak untuk berinteraksi lebih dengan teks, anaknya aja belum suka baca teks, gitu sih menurutku. Oke, jadi emang harus seimbang gitu ya kayak antara peran orang tua juga untuk menanamkan kebiasaan dan kemudian dilanjutkan juga di sekolahnya gitu ya kayak untuk menanamkan juga nih untuk mengarahkan agar lebih suka untuk membaca gitu ya kayak. Betul. Oke, terus menurut Kak Farah lagi nih Kak, sebagai mahasiswa upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Indonesia Kak? Kalau mahasiswa tentu pertama-tama aktif dan berpartisipasi di organisasi atau komunitas yang emang visinya meningkatkan minat baca dan literasi kan. Terus kalau kita udah aktif dan berpartisipasi tentu ngadain acara kayak yang diadakan BINUS sekarang, ada acara bertema literasi kan, itu salah satu peran mahasiswa. Terus yang paling terasa banget selain mengadakan acara, boleh juga misalnya lagi-lagi ngadain acara tapi misalnya terjun langsung ke lapangan kayak misalnya di Car Free Day ngadain buka lapak bacaan gitu. Jadi kan kalau ada orang olahraga capek, dia nampak lapak bacaan, oh siapa tahu dia juga ikut tergerak, oh bisa baca nih kayaknya di sana, jadi dia ikut kan. Terus kalau untuk mahasiswa menurutku bisa sesederhana kita pribadi berbagi apa yang kita baca sih. Kayak namanya, rasaku mahasiswa sekarang pasti aktif di media sosial kan. Walaupun itu akun pribadi kamu, misalnya kamu baca artikel menarik atau kamu baca buku ini dan kamu suka, bagiin aja. Pada akhirnya pengaruh influence as influence, sedikit apapun aku rasa pasti ada satu orang, oh dia baca ini, tiba-tiba dia misalnya jalan ke tempat lain, dia nampak buku itu, oh si dia baca ini, aku juga mau baca, kayak gitu sih menurutku. Oke, jadi sebagai mahasiswa ini bisa kita lakukan dengan yang paling simpel itu menggunakan media sosial ya kayak kita bisa berbagi tentang bacaan-bacaan yang sudah kita baca dan mereviewnya nih ya kayak di media sosial, jadi bisa influence juga untuk mempengaruhi juga teman-teman mungkin akan tertarik untuk membaca juga gitu ya kayak. Oke, kalau dari Kak Indah gimana nih Kak pendapatnya? Iya, sebetulnya betul yang Farah bilang tadi, kalau jadi mahasiswa itu banyak banget yang bisa dilakukan, kayak yang dilakukan BINUS hari ini kan, bikin acara literasi ini juga sama aja kayak mengajak orang untuk menyukai bacaan ya. Terus bisa juga bikin, kalau misalnya yang lebih di materi itu bikin campaign kayak emang nyumbang buku gitu untuk desa-desa yang di sana nggak ada perpustakaan, bisa dengan cara itu. Terus juga bisa bersinergi sih antar komunitas, antara organisasi tadi untuk ke desa-desa. Kan biasanya di mahasiswa tuh ada KKN ya, atau K2N sih sekarang sebutnya. Aku juga kurang tahu nih Kak. Kuliah kerja nyata yang ke desa-desa. Kan biasanya suka ada ya kalau misalnya yang kayak gitu, bisa dimanfaatin tuh, bisa dimasukin bidang-bidang literasi untuk anak-anak di sana, kayak bawain buku atau bisa dengan cara ngajak mereka baca dongeng bareng. Biasanya kan ada ya di organisasi yang bidang sosialnya bisa dimanfaatin. Terus kalau misalnya secara individu itu sendiri itu betul bisa lewat media sosial masing-masing, sesederhana bikin story kayak kita habis nonton aja kan, biasanya kalau habis nonton suka review-review gitu. Nah, itu kalau misalnya kita habis baca buku, coba aja kamu foto bukunya terus di-share di story dan bilang kayak bukunya seru segala macam. Nanti pasti secara nggak langsung ada yang tertarik sama bukunya dan bisa jadi dia beli bukunya dan ikut baca bukunya, kayak gitu sih. Oke, sebagai mahasiswa berarti emang bisa ya kayak untuk memanfaatkan media sosial juga, dan tadi juga aku dengar dari Kak Indah untuk membantu memeratakan juga ya kayak akses-akses tentang literasi bacaan itu ke desa-desa di Indonesia gitu ya Kak ya. Oke, terus nih Kak, boleh dong Kak Indah untuk membagikan kepada penonton di rumah tips untuk menumbuhkan niat bagi diri kita supaya kita tuh bisa lebih mencintai budaya membaca, Kak. Oke, sebenarnya tipsnya kalau misalnya dijelasin satu-satu itu panjang banget. Aku udah pernah buat sih ini tentang tips membaca ini di video YouTube-ku. Kalau misalnya lengkapnya bisa nonton di channelku dan di Instagram juga ada. Tapi kalau untuk jawaban singkatnya, 2 tips aja kalau untuk pembaca pemula. Yang pertama, yang seperti aku udah bilang tadi, temukan buku bacaan yang bisa bikin kamu jatuh cinta dengan kegiatan membaca. Jadi kalau kamu dirasa coba satu buku masih bosan, cari lagi. Mungkin jenis bacaanmu bukan di pengembangan diri,
mungkin di misteri. Jadi benar-benar cobain aja, kan jenis bacaan buku tuh banyak banget ya, ada fantasi, ada pengembangan diri, ada misteri, ada horor, ada puisi. Jadi benar-benar dicoba semuanya, dan cobain juga kan gaya penulis. Setiap penulis tuh beda-beda. Jadi dicoba-coba aja, jangan nyerah gitu, sampai kamu bisa nyaman dengan buku bacaan jenis itu. Terus yang kedua, kalau misalnya udah tahu nih buku yang kita suka itu seperti apa, coba aja untuk biasakan minimal sehari itu harus baca buku gitu, 10 menit aja, atau berapa lembar gitu, atau 5 halaman, atau 5 lembar. Jadi kayak yang penting setiap hari itu emang dipaksakan untuk baca buku gitu. Lama-lama kan bakalan terbiasa, jadi kayak malah ada yang hilang kalau ketika nggak baca buku. Jadi 2 hal itu sih, coba cari buku bacaan yang cocok, sama yang kedua biasakan untuk membaca setiap hari. Oke, dalam menumbuhkan budaya membaca itu rutin itu perlu ya Kak ya? Iya, perlu banget. Oke, kalau dari Kak Farah gimana nih Kak tips dan triknya untuk menumbuhkan mencintai budaya membaca? Sama seperti yang dibilang Kak Indah, namanya membangun habit emang harus usaha dikit di awal. Misalnya minimal kayak 5 halaman atau 30 menit misalnya sebelum tidur, atau kalau kamu itu emang relatif gimana kita sebagai seorang pembaca aja sih. Ada orang yang cocok bacanya sebelum tidur, ada yang pagi, emang harus eksperimen sendiri dalam hal itu. Terus yang melanjutkan baca apa yang kamu suka. Jadi menurutku di payung dari membaca apa yang kamu suka tuh sebenarnya penting untuk menanam mindset bahwa reading is for fun gitu loh. Jadi membaca itu untuk menyenangkan. Kalau kita udah punya mindset membaca itu menyenangkan, pasti otomatis kita pilih bacaan apa yang kita suka. Jadi kemungkinan besarnya kita akan baca bacaan itu sampai tuntas gitu. Kadang-kadang kan ketika kita lihat orang lagi rame baca ini, kita terbawa hype. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kadang-kadang belum tentu yang di hype itu yang emang kita suka kan. Jadi mindsetnya jangan mindset FOMO, tapi reading is for fun gitu loh. Terus bangun habit seperti yang dibilang Kak Indah tadi. Terus yang aku rasa krusial lagi, kelilingi diri dengan lingkungan yang mendukung. Kalau misalnya offline nggak bisa, minimal online, misalnya di medsos, kamu follow kayak Bookstagram atau booktuber banyak yang lucu-lucu dan rekomendasi bacanya bagus, atau Bookstagram yang gambarnya bagus-bagus dan bacaannya juga beragam, follow aja banyak-banyak, karena masing-masing booktuber kan punya genre bacaan mereka masing-masing. Jadi emang harus mengelilingi diri gitu loh. Kalau kamu nggak bisa mengelilingi diri dengan pembaca secara offline, minimal di medsos kamu mengelilingi diri dengan lingkungan seperti itu. Terus yang terakhir, karena kalau kamu udah menanamkan membaca itu biar kamu senang, jadi jangan lihat kanan kiri, lakuin aja apa yang kamu lakuin. Jadi do it at your own pace gitu loh. Jadi jangan kayak terburu-buru kamu lihat orang di sebelah kamu udah baca 100 buku setahun. Kan perjalanan dia untuk sampai baca buku 100 tahun itu kan 100 buku per tahun itu kan nggak langsung gitu, nggak sih? Kayak emangnya awalnya dia misalnya baca 1 buku setiap bulan. Jadi sabar aja dan jangan terlalu menghakimi diri sendiri. Kalau kamu rasa aku nggak se-wow dia, nggak apa-apa. Itu sih saran aku. Oke, dan menarik banget nih Kak tadi untuk mengelilingi diri dengan lingkungan-lingkungan yang emang suportif untuk membaca gitu ya Kak ya? Betul. Oke, mungkin bisa dicatat ya teman-teman tips dari Kak Indah dan Kak Farah tadi karena bakal berguna banget nih. Nah, oh ya Kak Farah, mungkin kan setelah talk show ini banyak nih teman-teman di rumah yang mau mulai membaca buku. Nah, kira-kira genre apa sih yang Kakak rekomendasikan dan kenapa nih Kakak rekomendasikan genre tersebut? Oke, jadi pertama-tama dari non-fiksi dulu ya. Kalau non-fiksi, aku suka banget baca memoir. Kenapa? Karena dengan baca memoir itu kita seolah-olah memanusiakan manusia loh. Jadi kan kebanyakan memoir-memoir yang beredar kan tentang public figure. Jadi dari kacamata outsider, kacamata kita public figure itu kan sempurna banget kan. Dengan baca memoir beliau, kita tahu bahwa dia tuh manusia kayak kita juga loh. Dia pernah ngerasa ragu, bimbang, ada di titik terbawah. Jadi dia untuk sampai di titik yang kita lihat, oh dia sempurna banget, itu emang ada perjuangannya. Jadi baca memoir tuh juga mengingatkan kita untuk jadi
kayak jangan terlalu kejam pada diri sendiri, jangan terlalu menghakimi diri sendiri loh, karena lihat aja public figure ini yang udah dia lalui baru dia bisa sampai ke sini. Jadi kita lebih baik pada diri sendiri. Terus yang kedua, kalau fiksi, aku saran bacaanku fiksi sejarah, historical fiction. Kenapa? Karena jujur aku anaknya suka sejarah, tapi udah terintimidasi duluan sama buku-buku non fiksi karena tebal banget dan kayaknya emang kering banget kalau dibaca. Dan historical fiction datang dan jadi gateway, jadi gerbang untuk mengenal sejarah. Jadi dia nggak terlalu berat di sejarah, tapi sejarah itu ada. Jadi misalnya kamu baca satu buku, oh ini sejarahnya menarik, akhirnya kamu tergerak untuk baca. Kalau menurutku dua itu sih rekomendasi. Oke, tadi ada genre memoir dan sejarah ya, kayak fiksi sejarah gitu ya Kak? Fiksi sejarah. Oke, kalau dari Kak Indah, boleh Kak genre yang Kakak rekomendasikan? Iya, kalau misalnya untuk genre tiap orang kan pasti punya ketertarikan beda-beda ya, tapi kalau untuk aku bilangnya untuk pembaca pemula, untuk pembaca-pembaca khususnya yang memang belum suka baca buku, aku rekomendasiin untuk cari buku-buku yang tipis gitu. Kayak misalnya ini, Rumah Kertas. Ini kan tipis banget ya, supaya ketika dia coba baca kan ini halamannya sedikit, jadi ada kepuasan tersendiri, oh berhasil nih baca satu buku ini, jadi kayak dia bakal cari buku lagi gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya selain buku tipis tuh cari buku-buku yang banyak ilustrasinya, kayak misalnya ini, NKCTHI. Ini kan kalimatnya juga sedikit-sedikit ya, kayak mulai dari buku-buku ilustrasi kayak gini juga bisa kalau untuk membaca pemula, atau buku-buku pengembangan diri yang memang sesuai dengan keadaan orang itu, kayak misalnya dia lagi ada masalah, gimana sih caranya buat rajin, nah bisa cari buku pengembangan diri yang emang membahas itu. Jadi cari buku yang sesuai dengan keadaan emosi seseorang saat itu gitu. Jadi yang pertama buku tipis, yang kedua bisa coba buku ilustrasi, sama yang ketiga buku pengembangan diri yang sesuai sama mood orang itu gitu sih. Kalau untuk membaca pemula. Oke, di antara pilihan-pilihan yang Kakak rekomendasikan ya, teman-teman mungkin bisa mulai dari sekarang untuk cek-cek nih apa sih yang jadi minat kalian gitu ya Kak ya. Nah, kan kakak-kakak di sini kan juga udah jago nih ya nge-review buku. Mungkin dari Kak Ina dulu deh. Bisa dong Kak sharing ke kita sejauh ini buku apa sih yang paling berkesan buat Kakak? Oke, yang paling berkesan itu sebenarnya banyak, tapi kalau yang aku pilih untuk saat ini kayaknya buku ini, Bumi Manusia, bukunya Pram. Menurutku ini bukunya ajaib banget, apalagi ketika aku tahu beliau ini nulisnya ketika dalam masa tahanan, dan teman-teman wajib coba sih. Ini juga ada filmnya sebenarnya, tapi kalau baca bukunya pasti kayak berdecak kagum ketika lihat tiap kalimatnya gitu. Dari buku Bumi Manusia ini tuh Pram ngajarin gimana caranya kita memanusiakan manusia, terus gimana caranya kita melawan gitu. Melawan itu bukan berarti berantem action langsung, tapi melawan tuh bisa dengan cara menulis kayak gitu sih. Aku saranin untuk baca buku Bumi Manusia Pramudia Tatur. Oke, mungkin teman-teman nih bisa tertarik juga ya sama Bumi Manusianya. Dan kalau Kak Farah, apa nih Kak buku yang berkesan untuk Kakak? Setuju sama Kak Indah. Sejauh ini memang ada banyak, tapi yang akan aku sebut di sore hari ini itu buku Jason Reynolds, Long Way Down. Jadi itu buku yang adult dan format penulisannya itu menarik gitu loh. Jadi Jason Reynolds ini penyair, tapi dia menulis novel dalam bentuk bait. Aku merekomendasikan ini karena buku ini singkat, padat, tapi tetap memorable dan penting. Jadi udah ada terjemahan bahasa Indonesianya oleh GPU, tapi aku rekomendasiin kalau ada sumber daya, coba baca yang bahasa Inggrisnya, karena bahasanya nggak ribet, tapi feel-nya itu terasa banget. Jadi aku setelah baca ini salah satu bacaan yang aku bilang emang bisa banget melatih empati. Karena di buku ini diceritain gimana inner struggle seorang remaja laki-laki yang orang-orang tercinta di sekelilingnya itu meninggal karena penyalahgunaan senjata api di Amerika Serikat. Jadi itu topik yang penting dan aku rasa di Indonesia banyak yang belum terlalu familiar. Jadi ini bisa jadi salah satu bacaan untuk memfamiliarkan diri dengan fenomena itu. Dan emang benar-benar membuat kita terharu dan membuat kita sebagai seseorang tuh lebih
mikir lagi sebelum kita setuju pada ideologi atau isme-isme yang membahayakan untuk orang-orang lain yang mungkin jarang kita berinteraksi. Menurut aku ini sangat bagus dan penting untuk dibaca sih, walaupun kita tinggal di Indonesia. Wah, banyak banget ya Kak ya tadi yang membuat Kakak terkesan nih sama buku tersebut ya Kak. Gitu. Terus kalau boleh tahu nih Kak, berapa lama sih Kakak menyelesaikan buku tersebut? Karena kan tadi Kakak tuh kelihatannya benar-benar suka banget gitu Kak, terkesan banget nih sama buku tersebut. Ya ampun, padahal itu bukunya singkat banget. Aku baca buku itu awalnya, aku lagi nunggu antri nonton bioskop tahun kemarin tuh selesainya. Aku lagi nunggu masuk ke studio. Aku mulai baca buku itu dan aku 5 menit, 30 menit malah. Dia bukunya singkat banget dan cepat dibaca, tapi pesannya itu emang enak banget. Jadi kalau kamu cari bacaan sekali duduk yang mudah dibaca, tapi kamu nggak ingin ribet, mikir berat-berat, rekomendasiku emang Long Way Down. Karena bacaannya emang 30 menit selesai loh. Karena dia emang singkat banget. Oke, mungkin teman-teman yang mau nyoba baca bisa langsung aja nih ya, dicari nih ya bukunya. Oke, terus kalau Kak Indah, Kak, tadi Kakak membutuhkan waktu berapa lama nih Kak untuk menyelesaikan buku Bumi Manusia tadi Kak? Kalau untuk Bumi Manusia ini aku baca udah 3 kali. Pertama kali baca pas SMA, terus pas lagi ada filmnya itu yang siapa dia Iqbal ya, Iqbal kan yang main jadi Mingkenya, itu aku coba baca lagi. Kalau yang pertama itu aku nggak inget berapa lamanya ya, karena kan pas zaman SMA. Kalau yang kedua kalinya ini kayaknya sekitar berapa ya? Kayaknya seminggu atau 8 hari atau 9 hari, sekitar segitulah. Karena aku bacanya pas lagi ada waktu-waktu luang aja gitu. Oke, terus nih Kak, tanggapan Kakak untuk filmnya gimana nih Kak? Untuk filmnya, jadi panjang banget sih, tapi emang kalau misalnya mau sampai ending, pas nonton awal-awal antusiasmenya masih tinggi tuh, tapi pas sampai akhir karena panjang banget jadi kayak agak-agak bosen sih. Cuman ya setidaknya kayak ngegambarin kalau secara visual yang dibikin Mas Hanung tuh gimana, jadi sedikit kayak bikin nggak penasaran gitu, oh kalau di visual tuh kayak gini gitu sih. Oke, jadi lebih menggambarkan secara visual gitu ya Kak ya? Ya. Oke, dan mungkin sekarang agak random nih Kak. Ada nggak sih kalimat dari sebuah buku yang udah Kakak baca dan sampai sekarang masih berbekas nih di pikiran Kakak? Mungkin kayak quote gitu dari Kak Indah? Oke. Yang hari ini aja yang dibaca, ini ada di halaman 31. Ini lumayan, ini juga menarik juga untuk dibacain. Jadi kalimatnya gini, kalau boleh saya pinjam separuh kalimat Borges, perpustakaan adalah pintu memasuki waktu. Jadi emang bener banget gitu, kalau kita mau pergi ke zaman apa, pergi ke waktu kapan, ya satu-satunya pintu kemana saja yang bisa kita lalui, karena nggak ada pintu kemana saja, ya dengan buku gitu. Dengan buku kita bisa masuk ke waktu-waktu yang kita pengen, kayak misalnya kita pengen ke masa zaman kemerdekaan dulu gitu, ya kita cari buku sejarah itu. Ketika baca ya pasti otomatis kita kayak terserap ke zaman itu. Itu yang lagi kepikiran dari tadi. Oke, buku sebagai mesin waktu juga gitu ya Kak ya. Kita bisa lihat juga apa yang terjadi di masa berpetualang. Iya, dengan buku gitu ya Kak ya. Yep. Oke, kalau dari Kak Farah gimana nih Kak? Aku kalau ditanya quote, aku karena anaknya memorinya nggak terlalu apa, jadi sebenarnya pertanyaan ini cukup sulit. Tapi dari beberapa tahun lalu emang ada satu quote yang emang terngiang-ngiang sampai sekarang. Dan lucunya bahkan aku nggak terlalu hafal lagi apa yang terjadi di novel bersangkutan, tapi aku cuma ingat ada satu quote ini dari novel ini. Jadi novelnya novel Eka Kurniawan, judulnya Cantik Itu Luka. Jadi ini quote-nya random banget, tapi ini somehow resonate banget di aku. Jadi gini quote-nya, ia sebenarnya waras bukan main, yang gila adalah dunia yang dihadapinya. Somehow, walaupun aku baca ini 5 tahun lalu, sampai sekarang ada sesuatu dari quote ini yang bilang, iya sih aku setuju, sampai bahkan aku baca ini 2020, aku masih setuju. Iya, kadang-kadang
bukan individu yang gila, emang dunia ini yang udah gila gitu. Jadi itu satu-satunya quote yang paling memorable buat aku sampai sekarang. Oke, walaupun udah lama ya Kak ya terakhir membaca, tapi masih terngiang-ngiang gitu ya sampai sekarang ya Kak? Iya. Oke, terus sekarang nih Kak, kita balik lagi ngomongin tentang teknologi. Nah, menurut pengalaman Kakak, kira-kira dalam menambah ilmu itu lebih efektif membaca atau menonton Kak? Karena kan seperti yang kita tahu ya, bahwa masyarakat sekarang ini lebih sering menonton YouTube gitu Kak. Mungkin kalau menurut Kakak lebih efektif yang mana nih? Dari Kak Farah dulu Kak. Menurut aku tergantung siapa orangnya sih. Malah balik ke aku lagi. Awalnya asumsiku aku orangnya lebih mudah menyerap kalau aku baca. Tapi beberapa bulan belakangan terbukti enggak, kok tergantung aku mau mencari ilmu seperti apa gitu loh. Kalau kayak misalnya aku cari resep masakan, aku lebih bisa alih-alih membaca resep, aku lebih suka lihat instruksi langsung. Contohnya kayak kalau aku belajar sejarah, awalnya aku kira belajar dari awalnya novel sejarah bisa, tapi beberapa bulan aku baru sadar kalau nonton video YouTube juga efektif kok buat aku. Malah aku jadi lebih engage dan lebih lebih ingat gitu loh. Jadi emang benar-benar tergantung orangnya, di mana dia di titik itu dalam hidup menurutku. Jadi kedua-duanya punya pros and con-nya tergantung siapa lagi gitu sih. Oke, jadi balik ke orangnya lagi ya Kak ya, gimana cara belajarnya gitu ya Kak ya? Iya. Oke, kalau dari Kak Indah, gimana nih Kak pendapat Kakak? Iya, seperti Farah juga. Jadi kalau misalnya berbicara efektif itu kan emang kembali ke orangnya masing-masing. Dia lebih mudah menyerap informasi lewat tulisan atau lewat visual. Tapi kalau pertanyaannya itu diganti menjadi lebih banyak mana yang memberikan nilai lebih, membaca atau menonton, tentu jawabannya menurutku membaca. Karena ketika membaca itu kan kita diajak ada aku nggak tahu sih nama di otaknya itu apa. Pokoknya ada fungsi otak itu yang merangsang supaya kita jadi berimajinasi gitu, supaya kita memvisualkan apa yang kita baca. Dan dengan cara itu juga dengan terbiasa untuk merangsang apa yang kita imajinasikan juga bisa ngebikin kita lebih kreatif, lebih berpikir bebas, tapi tetap kritis juga. Kayak gitu sih. Jadi emang dua-duanya tergantung orangnya, tapi kalau misal ditanya itu lebih memberikan nilai lebih yang mana menurutku dengan membaca, karena itu tadi kayak dapat merangsang imaji kita gitu sih. Oke, menarik banget nih Kak ya. Kalau menonton itu kan udah ada visualnya ya Kak ya, sedangkan kalau membaca buku ini kita harus memvisualisasikannya di otak kita gitu ya Kak ya. Oke, terus sekarang nih Kak, kita balik lagi membahas tentang literasi di Indonesia. Nah, menurut Kak Indah nih Kak, bagaimana prospek literasi digital di Indonesia nih Kak? Digital, pastinya itu masih banyak juga orang yang kayak baru tahu gitu loh aplikasi secara Ipusnas yang digital itu ada. Jadi orang-orang kebanyakan tahu, oh iya baca buku itu ada fisik, ada digital, cuma mereka itu tadi nggak tahu cara akses untuk ke sana gimana sih, kayak boro-boro untuk ke sana, untuk fisik aja cuman orang-orang tertentu. Terus yang kedua, emang kurang banget dari sosialisasi dari pemerintah tadi yang untuk informasiin kalau semua orang tuh bisa lo baca buku secara gratis gitu lewat handphone. Tapi balik lagi yang punya gadget pun juga nggak semuanya gitu sih. Oke, jadi sebenarnya untuk prospek itu cukup bagus ya Kak ya untuk bagus sekali. Hanya perlu digencarkan di bagian sosialisasinya gitu ya Kak ya. Oke, kalau menurut Kak Farah gimana nih Kak? Menurutku juga aku setuju sama Kak Indah. Prospeknya emang kalau dilihat makin kesini emang bagus, karena emang gimana ya, kayak yang aku bilang tadi, untuk perkara akses perpustakaan digital dan baca-baca buku-buku elektronik kan memang sangat membantu untuk orang-orang yang emang tidak bisa membeli buku fisik secara langsung. Jadi prospeknya sebenarnya emang bagus, tapi ya kembali ke apa tadi, sosialisasi emang masih minim dari pemerintah. Terus kayak mungkin rekan-rekan Bookstagram atau booktuber walaupun rajin mereview buku, mungkin kadang-kadang masih suka-suka lupa untuk berbagi, misalnya dia baca ini dari mana sih, atau dari mana aja. Mungkin aku juga
bersalah untuk hal ini. Aku baru sadar kalau aku cuma berbagi tentang review aja, tapi kadang suka lupa. Oh iya, kalau kamu baca gratis bisa di sini. Kalau kamu bisa beli, bisa dari sini. Soalnya ini penting menurutku juga karena kadang-kadang kalau orang nggak tahu dan tidak dikasih tahu, nanti pasti mereka akan terjebak baca buku bajakan. Karena itu yang sering aku amati juga sih. Karena jadi ya prospeknya bagus, tapi emang masih perlu sosialisasi lebih lanjut oleh semua orang menurutku. Oke, Kak. Dan tadi aku juga sempat dengar untuk buku bajakan ya, Kak ya. Nah, ngomong-ngomong buku bajakan ini kan masih banyak banget ya, Kak ya, tersebar di Indonesia. Nah, itu berpengaruh nggak sih, Kak, terhadap rendahnya minat baca di Indonesia? Menurut Kakak gimana, Kak Farah? Kalau buku bajakan menurutku yang paling rugi emang ke penulis, ke penerbitnya sih. Soalnya bukan minat baca, logika di permukaan mungkin kalau karena buku bajakan lebih mudah untuk didapat, mungkin logikanya minat baca itu mungkin harusnya bisa sedikit terbantu kan, tapi kan itu nggak betul juga kan. Harusnya malah dengan seiring meningkatnya minat baca, harusnya masyarakatnya juga sadar loh bahwa ada channel-channel yang resmi dan legal untuk membaca itu. Jadi menurutku, aku tetap tidak setuju sih. Supaya kita bisa meningkatkan minat baca bukan berarti kita harus mendukung keberadaan buku bajakan menurutku. Karena industri perbukuan kita sangat bergantung dari keuntungan penjualan buku. Dan mereka belum benar-benar disokong oleh pemerintah. Kayak sepertinya penerbitan agak sulit untuk balik untung di kondisi yang sekarang. Jadi diperparah lagi dengan ada buku bajakannya. Menurutku kita jangan sampai demi meningkatkan minat baca malah membiarkan buku bajakan beredar sih. Lebih harus kayak sumber resmi ada banyak kok. Jadi sosialisasikanlah sumber resmi itu. Jadi jangan beralih ke langsung yang bajakan menurutku. Oke, jadi bajakan ini lebih kita sama aja kayak nggak menghargai pembuatnya gitu ya, kayak penulisnya ya. Oke, dan kalau menurut Kak Indah gimana nih, Kak, tanggapannya terhadap buku bajakan? Iya, dan yang menarik lagi, kebanyakan orang tuh tahu buku bajakan itu cuma dalam bentuk fisik gitu, dan ternyata bukan cuma fisik loh, tapi bahkan digital PDF aja tuh ada yang legal dan ilegal. Dan ini yang menarik, kayak kebanyakan ketika bulan awal-awal pandemi Maret itu banyak banget di Twitter, di Instagram, orang-orang yang niatnya dia baik, dia tuh nge-share PDF buku banyak banget. Kata dia, syaratnya cuman share di status atau di story, nanti bakal dikasih linknya. Dan itu menurutku banyak banget, apalagi anak-anak SMP yang broadcastnya itu sampai ke mereka, dan mereka tuh nggak tahu, oh itu tuh PDF digital, PDF legal ya, mereka kira itu PDF legal gitu. Ternyata kan sebenarnya itu ilegal. Dan itu pas awal pandemi tuh banyak banget kayak hampir tiap penulis kayak bikin statement tentang PDF ilegal itu, dan ternyata banyak juga loh orang-orang nggak ngerti yang sebenarnya legal itu yang mana, yang ilegal itu yang mana, khususnya di digital ini. Jadi kayak masih emang harus terus disosialisasi ini, emang nggak boleh loh ini tuh ilegal gitu. Tapi ada juga kok yang legal, kayak misalnya kan kita beli di Google Playbook atau memang di Gramedia yang langganan per bulan gitu. Jadi emang banyak juga yang belum tahu gitu, itu tuh ternyata ilegal gitu. Oke, dan emang bener banget nih Kak ya, pas awal-awal pandemi banyak banget beredar, terutama di WhatsApp itu banyak banget loh Kak, beredar buku-buku yang ilegal ini, dan banyak banget juga yang bilang tuh bahwa titipan amanah dari pembuatnya gitu ya Kak ya, dan di situ juga ya membuat bingung masyarakat antara buku yang e-book emang legal dan yang ilegal gitu ya Kak ya. Oke, terus nih dari Kak Indah, kalau permasalahan minat baca di Indonesia ini udah teratasi ya Kak ya, apa sih hal yang harus kita lakukan agar permasalahan tersebut tuh nggak muncul lagi gitu Kak? Mungkin boleh Kak? Permasalahan apa? Gimana ulang? Kalau permasalahan minat baca di Indonesia sudah teratasi nih Kak misalnya. Nah, apa sih hal yang harus kita lakukan biar permasalahan minat baca tersebut tuh nggak muncul lagi gitu Kak? Oh, tentunya itu perlu perjalanan dan waktu yang panjang ya, karena kan kayak nggak bisa ngebalikin telapak tangan, itu butuh proses yang bertahun-tahun menurutku, karena ini tuh kan kayak budaya untuk orang, kita kan beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri kan orang tuh emang membaca gitu, di mana-mana orang
lagi nungguin bis pada baca buku, tapi kalau di Indonesia kan masih sedikit banget yang sadar tentang pentingnya membaca. Yang pasti yang bisa dilakukan khususnya oleh generasi yang muda saat ini yang nanti akan berkeluarga, yang memiliki anak, yaitu tadi kita bisa melakukan perannya masing-masing dari yang terdekat gitu. Ntar ketika kita menjadi ibu ya pasti ke anak masing-masing bisa ditanamkan, terus ke orang terdekat. Jadi memang harus dilakukan secara bersinergi gitu, bersama-sama dan serempak, dan butuh waktu yang sangat panjang untuk kita bisa seperti negara-negara di luar yang emang gemar membaca gitu. Oke, berarti emang penting banget ya Kak ya, sepenting itu untuk menanamkan emang kebiasaan dari kecil gitu ya Kak ya. Oke, kalau pendapat dari Kak Farah gimana nih Kak? Selain dari keluarga, menurutku juga untuk institusi pendidikan yang perlu diperhatiin, emang udah patut sih kurikulum tuh agak sedikit dirombak, apalagi yang pelajaran bahasa Indonesia menurutku, supaya kan tujuan kita supaya permasalahan minat baca ini tidak kembali lagi, kan tidak memburuk. Jadi selain kalau kayak anak-anak sudah dibiasakan membaca dari rumah, tapi ketika tiba di sekolah, pelajaran tidak terlalu mendukung untuk membantu dia berinteraksi lebih jauh dengan teks yang dia baca, aku rasa juga tidak akan ada sinergi gitu. Jadi emang harus dirombak kurikulum gimana disusun supaya anak itu sadar kalau membaca itu kegiatan yang menyenangkan, tapi meskipun menyenangkan, dia juga punya ruang loh untuk berinteraksi lebih jauh dengan apa bacaan yang dia bacakan. Soalnya aku lihat fenomena di luar kan notabene di sekolahnya emang ada bacaan wajib kan. Bahkan yang perkara bacaan wajib itu masih ada masalah karena aku sempat dengar 1-2 orang bilang justru karena ada bacaan wajib itu justru mereka jadi tidak suka gitu baca-baca buku klasik. Jadi itu emang masalah yang belum dipecahkan sih. Gimana biar institusi pendidikan itu bisa menyusun kurikulum yang membuat membaca itu bukan tugas lah istilahnya, tapi sesuatu yang dilakukan karena kita suka dan kita tertarik dengan hal itu. Jadi menurutku selain di keluarga, institusi pendidikan juga harus berbenah sih supaya perkara minat baca ini kok nyampang memang terselesaikan suatu hari di masa depan nggak memburuk lagi, menurutku gitu. Oke, dan menarik banget nih Kak, untuk dari masyarakat Indonesia ini masih budayanya menganggap bacaan itu sebagai kewajiban daripada sebuah kebutuhan gitu ya Kak ya? Iya, di sana sih sebenarnya kalau misalnya mindset-nya udah beralih kebutuhan, aku rasa lebih mudah ke depannya. Oke, terus terakhir nih Kak, apa sih pesan dan kesan yang mau Kakak sampaikan untuk teman-teman di rumah dalam membaca buku? Mungkin dari Kak Indah boleh? Iya, untuk pesannya untuk teman-teman yang udah suka buku gitu, udah suka membaca buku, bisa coba ke tahapan berikutnya, yaitu coba share, karena semakin banyak media sosial kita kayak YouTube, Instagram dipenuhi dengan orang-orang yang suka buku, aku yakin makin banyak juga orang yang akan tertarik dan mencoba gitu untuk suka buku. Itu pesan yang udah suka baca buku. Terus untuk teman-teman yang sedang berusaha untuk menyukai buku, seperti yang sudah aku sampaikan tadi di awal, segera cari buku yang bisa bikin kamu jatuh cinta dengan membaca. Dan yang terakhir, jangan malu untuk membaca dan jangan book shaming ke bacaan orang lain gitu. Jadi kayak menurutku semua bacaan itu bagus, jadi gak usah merasa lebih tinggi ketika membaca buku-buku yang sulit, terus ketika ngelihat orang bacanya buku Wattpad atau buku yang dianggap ringan, itu jangan sampai kita kayak malah bikin orang lain itu nggak mau lagi baca buku atau nggak mau share lagi bacaannya karena kita kritik bacaannya gitu sih. Jadi saling menghargai satu sama lain aja. Oke, terima kasih Kak atas pesan-pesannya. Dan Kak Farah, boleh Kak menyampaikan pesan dan kesannya untuk teman-teman di rumah? Pesanku juga sama dengan yang dikatakan Kak Indah. Buatku pertama-tama yang harus ditanamkan emang itu sih, supaya kamu terbiasa dan suka membaca. Jadi tanamin kamu tuh membaca supaya kamu senang. Jangan kamu membaca supaya kamu terlihat bagus di mata orang lain. Jadi itu penting banget. Bacalah, membaca karena membaca itu menyenangkan kamu. Terus kalau kamu udah suka membaca dan menjadi pembaca yang lumayan banyak,
variasi bacaannya. Seperti yang dibilang Kak Ida tadi, jangan look down, jangan melihat ke bawah ke orang yang bacaannya mungkin belum terlalu se-advance dirimu. Jadi bisa jadi tiap orang kan beda-beda. Boleh jadi orang ini starting point-nya di bacaan-bacaan yang semacam itu. Contohnya kayak aku tadi, aku kan nggak langsung baca novel, aku dari komik. Jadi misalnya kalau adik kamu baca komik, kamu marahin, resikonya nanti jangan-jangan awalnya dia punya potensi loh dari komik itu, dia hijrah misalnya ke novel, tapi karena kamu udah matiin duluan, dia nggak tertarik lagi untuk ngebaca. Terus yang ketiga, lagi-lagi seperti yang Kak Indah bilang tadi, kamu jangan ragu untuk berbagi tentang kesan pesan kamu aja, nggak usah terlalu perfeksionis, maksudnya terlalu ambis. Oh, aku harus bikin review dari sudut pandang ini sebagus ini, jangan langsung se-advance itu. Mulai dari bawah, cuma misalnya jelasin aja, aku baca ini karena ini, aku suka ini, aku nggak suka di bagian ini. Kalau kamu suka ABC, kayaknya kamu bakal suka buku ini, sesederhana gitu aja. Itu sih menurut aku. Oke, terima kasih ya Kak Farah untuk pesan dan kesannya nih. Nah, gimana teman-teman? Menarik banget ya pembicaraan dengan Kak Farah dan Kak Indah tadi. Nah, sebelum kita memulai sesi tanya jawab, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sponsor yang telah mendukung acara talk show pada hari ini, yaitu ada Kinokuniya, ada Bantex, English First Gading Serpong, dan yang terakhir adalah Dewa Web. Nah, Dewa Web itu apa sih? Dewa Web itu adalah penyedia layanan cloud hosting terbaik di Indonesia. Selain aman, cepat, dan dapat diandalkan, Dewa Web juga bersertifikasi ISO 27001, standar internasional yang menjamin keamanan informasi dan data kalian, teman-teman. Nah, Dewa Web juga siap menangani masalah terkait website teman-teman di sini dalam 24 jam selama seminggu penuh loh. Jadi jangan khawatir nih kalau teman-teman website-nya mengalami masalah. Cari hosting yang aman, Dewa Web. Selain itu, kami juga berterima kasih pada media partner kita, yaitu ada Baru Membaca, Aksi Indonesia Muda, Asia Pasifik Youth Service, BEM Universitas Kristen Petra, BEM UKBM Unila, BEM Universitas Surabaya, Blog Mahasiswa.Indo, Binus Mandarin Club, Bookish Indonesia, dan selanjutnya juga ada Event Finder, Event Jakarta, Info Olimpiade, Informasi Event, Informasi Lomba.id, Kabar Kampus, Kampus Media ID, Kitabuku.id, Komunitas Gerakan One Week One Book, dan ada juga LDG Studio, Literasi Nusantara, Lomba Nasional, lombaonline.com, mediajuara.id, Pexos ID, Pusat Lomba, Ruang Mahasiswa, UPN Veteran Jakarta, kemudian juga ada BEM Kema Unpad, Berita Lomba, Radio Untar, BEM UMN, BEM Unsyah, PR FM News, SMA Negeri 2 Tambun Selatan, Binus TV, @lomba.tryout_id, kemudian juga ada info lomba gratis, event mahasiswa 8, update lomba, Dunia Perpus, Indonesia Millennial Connect, Magenta Radio, dan yang terakhir juga ada Pustaka Bergerak Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Dan saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman melalui kolom Q&A. Dan mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama ya. Ada dari Henry. Pertanyaannya, halo Kak, nama saya Henry. Saya mau tanya soal tips-tips untuk menjaga kondisi buku. Oke, mungkin boleh dari Kak Farah untuk menjawab, Kak. Kondisi buku, ini pasti bukunya sering kuning-kuning nggak sih? Soalnya itu masalah yang sangat sering aku lihat sih orang ngeluh. Dan jujur, aku sampai sekarang belum menemukan tips yang benar-benar mangkus untuk apa ini, tapi aku rasa yang penting itu di mana kamu nyimpan bukunya, kondisi rak kamu gitu. Jadi pilih rak yang terbuka gitu loh di dua sisinya, jangan yang kalau rak
sebagian besar rak kan terbuka di depan, tapi di belakangnya kan ditutup kayu kan. Aku rasa rak model kayak gitu lebih rawan untuk membuat buku-buku kita jadi kuning. Nggak pakai rak tertutup semua aja. Oh, kalau rak tertutup aku belum pernah coba sih, Henry. Tapi yang aku sering dengar dari teman-teman yang berhasil menjaga bukunya jangan kuning-kuning, rata-rata mereka pakai rak terbuka gitu, tapi mereka rajin kayak pakai komoceng untuk biar nggak berdebu, terus mereka rajin menjemur buku. Ya, aku sering banget nampak mereka jemur buku, tapi aku anaknya nggak serajin itu, jadi emang buku yang mau kuning emang aku biarin aja, karena rata-rata kuningnya tuh jadi lebih kayak kesan-kesan rustic antik gitu, dan dia masih bisa dibaca. Tapi kalau kamu mau jaga, saran aku emang ngerajin dijemur, terus coba rak yang terbuka. Mungkin dari Kak Indah bisa nambahin, karena aku emang nggak ada tips. Oke, kalau dari aku sendiri karena kebetulan di belakang ada rak, jadi yang pertama, aku udah pernah bikin juga ini videonya di YouTube. Jadi yang pertama kalau naruh buku itu usahakan kayak gini, kayak berdiri gini, karena kalau misal ketumpuk ini bakal ngebikin buku yang paling bawah itu rusak dan bikin lem-lem di sini tuh bakal copot. Terus yang kedua, usahakan memang cari yang bisa dua, yang terbuka atau yang tertutup. Yang tertutup itu yang pakai kaca, tapi kamu harus sering-sering untuk buka si raknya supaya dia kena udara gitu, entah itu 2 minggu, sebulan, pokoknya jangan sampai dia tertutup terus. Nah, kalau misalnya mau yang aman, kamu kayak males untuk bersihin secara rutin, bisa yang kayak gini, tapi masalahnya itu debu. Dan tapi menurutku kalau untuk yang kayak gini debunya lebih gampang sih dilap. Terus yang ketiga, kamu tahu nggak kalau misalnya aku lupa sih namanya, yang ada kantong, ada nggak ya? Kayaknya lagi nggak ada, yang itu loh, yang kalau misalnya kita beli makanan terus ada di dalamnya itu ngawet ya, iya silika gel. Nah itu bisa ditaruh disisipin di belakangnya gitu. Dan yang langkah berikutnya itu kalau misalnya kita naruh rak itu jangan nempel sama si tembok. Jadi usahakan nempel, tapi bukunya jangan nempel ke tembok, maksudnya karena si kutu buku itu awalnya suka dari tembok gitu loh. Gitu sih paling. Sama emang iya tadi rajin-rajin di buka-buka gitu, jangan sampai ada yang nempel satu sama lain. Kalau untuk merawat buku. Oke, semoga bermanfaat nih teman-teman untuk tipsnya tadi dalam merawat buku ya Kak ya. Ya. Oke, terus juga kita ke pertanyaan kedua, ada dari D5. Kak, izin bertanya, bagaimana cara kakak supaya bisa mengajak minimalnya orang di sekitar yang awalnya sangat tidak tertarik dalam dunia literasi, khususnya membaca. Soalnya zaman ini sudah banyak orang-orang, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang sangat malas untuk mengetahui latar belakang masalahnya. Oke, mungkin boleh dari Kak Indah dulu nih Kak menanggapi. Untuk suka baca ya? Tadi pertanyaan untuk suka. Oke, itu bisa dimulai dengan tadi. Kamu bisa coba ke toko buku atau ke perpustakaan. Itu biasanya kalau kamu udah pergi ke sana kan pasti adalah beberapa buku yang bikin kamu tertarik gitu untuk baca. Lalu ketika kamu udah coba baca dan belum cocok, emang tadi yang udah aku sering bilang, bener-bener terus cari buku yang bikin kamu jatuh cinta. Dan yang kedua, harus dibiasakan. Kalau misalnya memang belum biasa juga, memang harus ada paksaan gitu untuk di awal-awal untuk bisa terbiasa menyukai baca buku. Gitu sih. Oke, kalau menurut Kak Farah gimana nih Kak? Kalau ngajak orang sekitar yang nggak suka baca memang tricky sih. Dan dari pengalamanku emang nggak bisa kita paksa. Karena pada akhirnya minat tiap orang itu emang beda-beda. Kecuali misalnya kamu amati teman atau orang di sekitarmu ini, misalnya dia suka baca Wattpad, coba rangkul dia, coba misalnya ngajak, kamu suka Wattpad ya, mau nggak baca bareng ini sama aku? Nanti kalau kalian udah bangun repertoire, jadi buddy reads, baca-baca bareng, apa yang dia suka, baru kamu arahin si teman ini ke arah, misalnya, oh kamu di Wattpad suka baca ini, mau coba baca ini enggak? Soalnya aspeknya sama kok, kamu suka ini di Wattpad, aku rasa kamu bakal suka juga di novel ini. Tapi emang nggak bisa dipaksa. Contohnya, aku pernah punya teman dekat, mungkin dia tahu aku suka baca, tapi emang minat baca di dia itu nggak ada. Dan aku udah sering nawarin, kamu benar-benar nggak suka baca, nggak mau baca ini. Akhirnya mungkin karena kami teman dekat, aku ajak dia baca buku kumpulan cerpen.
dan dia baca dan dia suka, tapi emang karena nggak ada drive dari dalam diri untuk melanjutin eksplor bacaan, itu emang nggak bisa dipaksa sih. Tapi tiap kamu melihat peluang, coba aja gitu menurutku. Oke, kalau ada peluang bisa mengajak temen gitu ya Kak ya, langsung pakai aja untuk ngajak dia agar lebih tertarik untuk membaca buku ya Kak ya? Iya, tapi emang itu balik lagi, emang nggak bisa dipaksa, harus lambat-lambat kitanya. Gitu sih. Oke, terus nih Kak, pertanyaan selanjutnya ada untuk Kak Indah nih, dari Feby. Kak, selain buku Bumi Manusia, ada buku Pak Pram lainnya nggak sih yang udah Kakak baca? Kalau ada, boleh minta rekomendasinya nggak Kak? Karena aku mau baca buku Pak Pram, tapi bingung yang mana. Oke, boleh Kak Indah? Ada sih beberapa ini. Tapi kalau misal untuk pengen mulai baca buku Pram, ya aku saranin Bumi Manusia dulu. Karena kan Bumi Manusia juga ada lanjutannya ya. Ada Jejak Langkah, ada Rumah Kaca, tapi aku saranin untuk coba Bumi Manusia dulu. Oke. Terus nih Kak, pertanyaan selanjutnya ada dari Eralda. Pertanyaannya, saya ingin bertanya mengenai temanya nih. Apa sih contoh nyata kalau membaca itu membawa kesuksesan dalam kehidupan seseorang? Mungkin boleh dari Kak Farah, Kak. Ini tergantung indikator suksesnya apa dulu sih. Kalau sukses dalam hidup kan susah diamati, tapi misalnya indikatornya indikator kecil dulu gitu, misalnya sukses dalam hal kayak yang aku bilang salah satu manfaat baca tadi, kalau kamu niat ingin membangun kebiasaan membaca biar kamu sukses dalam hal kamu bisa bersimpati ke orang yang hidupnya berbeda dari kamu akan misalnya tergantungnya itu aku bilang suksesnya tuh sangat relatif banget. Kalau kamu tahu kamu sukses dalam membaca ketika misalnya target kamu ingin melatih empati, coba kamu mulai baca-baca kan. Nanti misalnya kalau misalnya ada isu sosial atau kemanusiaan tentang orang dari kelompok masyarakat yang bukunya udah banyak kamu baca. Coba kamu tanya, apakah kamu emang terasa kamu kenapa isu ini penting? Dan apa kamu emang merasakan kamu bisa berempati dan peduli sampai ingin menjadi ally lah atau untuk membantu isu-isu tersebut? Menurut aku gitu. Tapi kayak kalau sukses dalam hidup, misalnya sukses jadi kaya, aku sebenarnya jujur nggak tahu gimana indikatornya. Tapi kalau suksesnya dalam hal-hal kecil seperti melatih empati, membuat kamu bisa berpikir kritis, itu balik lagi ke kamu untuk menilai indikator seperti apa. Gitu sih menurut aku. Oke, kalau dari Kak Indah gimana nih Kak? Iya, kalau misalnya pernyataannya contoh nyata membaca itu bisa membawa kesuksesan, mungkin bisa dilihat dari orang-orang yang sukses di luar sana gitu ya, kayak misalnya Pak Habibie sendiri kan beliau suka membaca gitu, beliau setiap hari pasti menyempatkan setiap harinya entah di dini hari atau setiap hari untuk membaca buku. Jadi menurutku mungkin membaca di sini bukan karena membaca terus tiba-tiba kamu jadi kaya raya, tapi karena dengan membaca pola pikir kamu tuh akan terbentuk gitu. Yang kayak tadi Farah bilang menjadi lebih kritis, menjadi lebih empati. Jadi itu kan itu semua kan kategori-kategori untuk bikin seseorang itu berintegritas menjadi seseorang yang SDM unggul gitu. Jadi lebih ke arah membaca itu adalah modal untuk seseorang menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, sehingga bisa menambah faktor pendukung untuk dia sukses gitu. Itu sih itu. Oke, jadi untuk sukses tadi emang ukurannya relatif ya Kak ya, dan membaca ini sebagai modal gitu ya Kak ya untuk menuju suksesan tersebut ya Kak. Oke, ada pertanyaan juga nih Kak dari Michael. Pertanyaannya, Kak izin tanya supaya kita bisa membaca fokus gitu tanpa terdistraksi, itu gimana ya? Misalnya bisa dari 1 sampai 2 jam fokus ke bacaan gitu. Mungkin boleh dari Kak Indah? Ya, yang pertama supaya fokus pastinya kamu harus membuat suasana ruangan atau suasana membaca kamu itu kondusif gitu. Misalnya kamu orang yang suka sambil dengerin lagu gitu, bakal bikin lebih fokus ya silakan dengan dengerin lagu, atau kamu sukanya orang yang hening ya silakan. Jadi memang benar-benar kembali lagi kamu sukanya suasana yang
membaca seperti apa gitu. Jadi buatlah suasana senyaman mungkin sehingga kamu bisa benar-benar fokus gitu, nggak terdistraksi untuk kegiatan lainnya. Jadi benar-benar bisa fokus untuk membaca. Oke. Kalau dari Kak Farah gimana, Kak? Ya, Michael, kalau perkara gimana biar tidak terdistraksi, ini emang kita harus ada trial dan error ya. Emang tips cara yang buat aku jadi tidak terdistraksi belum tentu cocok di kamu. Jadi kamu emang mau tidak mau harus eksplor. Kalau beberapa hal yang menolong aku dari terdistraksi itu, kalau aku baca sebelum tidur. Kenapa? Soalnya aku pernah coba baca siang-siang dan aku nggak fokus. Kenapa? Karena siang-siang pasti ada aja yang keinget, oh belum ngerjain ini, belum ngerjain ini. Akhirnya aku coba baca sebelum tidur 30 menit aja dan ternyata memang cocok. Terus seperti yang Kak Indah bilang, kan sebenarnya 11-12 sih, cari suasana yang secocok dan senyamannya kamu untuk baca. Dan jangan dipaksain gitu. Terus mungkin bisa juga bacaannya mulai dari bacaan yang bisa dibaca cepat, yang singkat-singkat. Contohnya kayak aku bilang tadi, buku kumpulan cerpen atau esai yang bisa dibaca sekali duduk aja. Terus baca bacaan singkat dan tentu baca bacaan yang emang menarik hati kamu dan kamu suka. Soalnya kalau bacaan yang kamu baca itu nggak bacaan yang kamu suka, makin besar potensi untuk terdistraksinya. Tapi kalau kamu suka, kamu penasaran sama bacaan ini, pasti kamu akan tergerak dan makin semangat loh untuk baca sampai tuntas, dan pasti nggak akan lihat kanan kiri lagi. Kalau saran dari aku gitu sih. Oke, dari suasana dan bacaan itu benar-benar emang balik lagi untuk ke diri sendiri, mencari preferensi yang emang nyaman untuk diri kita gitu ya, Kak ya? Iya, betul. Oke, terus ada pertanyaan juga nih dari Mikael. Kak, apakah kalau jatuh cinta sama buku itu gak mesti novel? Soalnya saya suka buku dengan tema otomotif dan dirgantara. Mungkin boleh Kak Farah? Iya, tentu. Jatuh cinta sama buku itu ya emang bebas. Contohnya kayak aku aja jatuh cinta sama membaca karena komik. Kalau kamu jatuh cinta karena buku semacam itu, ya udah lanjutin. Coba eksplor buku-buku semacam itu. Aku yakin di satu titik nanti pasti kamu udah mengeksplor buku dalam kolam itu dan pasti kamu penasaran untuk membaca buku dengan topik yang sama tapi formatnya beda gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau kamu suka di sana, lanjutkan baca buku sejenis itu banyak-banyak. Aku yakin karena kamu suka dan kamu penasaran, pasti kamu akan mulai tergerak untuk menyeragamkan bacaan kamu meskipun topiknya masih itu aja. Nggak apa-apa, lanjut. Udah bagus menurutku. Oke, jadi gak apa-apa ya Kak ya untuk menyukai bacaan apapun, yang penting mau memulai membaca gitu ya? Iya, karena pasti akan terasa di satu titik, pasti kamu akan langsung tergerak untuk cari yang lain. Oke, terus kalau dari Kak Indah gimana nih Kak tanggapan Kakak? Iya, betul banget. Untuk jatuh cinta sama buku kan kita juga nggak bisa memaksakan untuk jenis buku apa. Jadi memang kembali ke orangnya masing-masing. Ya boleh banget untuk baca buku yang mana yang kamu suka, dan dengan satu buku itu mungkin akan melahirkan jenis-jenis baru gitu. Dari mulai tentang biografi penulisnya, atau dari mulai jenis-jenis mungkin novel tapi yang berkaitan dengan otomotif. Jadi memang dari awal jadi nanti bisa dieksplor ke depannya gitu. Jadi emang boleh banget. Nggak ada yang larangan untuk memulai jenis bacaan. Oke, jadi untuk memulai itu bisa bebas ya, kayak mau bacaan apa nih ya kayak. Oke, terus juga ada pertanyaan dari Patricia nih. Selamat sore Kak, saya Patricia, saya suka baca novel. Tapi mama saya bilang ngapain baca novel, mending baca buku pelajaran aja. Nah, Kak, akhirnya gara-gara itu aku jadi gak pernah beli novel lagi. Cara ngadapinnya gimana tuh ya Kak? Oke, mungkin mulai dari Kak Indah nih Kak. Nah, ini banyak banget kasus kayak gini yang terjadi di teman-teman sekelilingku, khususnya waktu SMP, waktu SMA, banyak banget orang yang emang di rumahnya itu nggak diberikan akses untuk membaca selain buku pelajaran gitu. Tapi karena memang
mungkin kalau misal konteksnya lagi SMP atau SMA kan itu memang kita masih dapat uang jajan dari orang tua, emang kita nggak bisa memaksakan kehendak gitu untuk kekeh, jadi emang ya nurut gitu. Tapi di cara lainnya ya kamu bisa membaca lewat digital sih menurutku. Yang penting yang harus ditekankan di sini memang kamu membaca harus sesuai dengan usia kamu gitu, itu yang paling penting sih. Jadi jangan juga baca novel-novel dewasa, tapi memang harus ada pengawasan dari orang tua juga. Dan kalau udah mahasiswa sekarang sih justru menurutku lebih fleksibel ya pasti, karena juga kan bacaan juga kamu sudah di atas 17 dan mungkin bisa pelan-pelan sih bilang ke orang tuamu kalau misalnya novel tuh juga nggak yang seperti ibu pikirkan loh, bukan tentang hal-hal romantis-romantis aja, tapi kayak banyak juga novel-novel yang memang edukasi gitu sih. Jadi memang harus pelan-pelan untuk bilang ke orang tuanya gitu. Oke, jadi memberi pengertian juga ya kayak untuk orang tua yang mungkin emang nggak suka jika anaknya nggak membaca bacaan yang emang pendidikan gitu ya Kak ya. Oke, kalau tanggapan dari Kak Farah gimana nih Kak? Saya juga setuju dengan yang dibilang Kak Indah. Kan ada dua cara yang mungkin untuk menanggapi masalah ini. Pertama, kamu membaca diam-diam tanpa pengetahuan orang tua. Kayak tips yang dibilang Kak Indah tadi, aku pun baru kepikiran, iya kayaknya misalnya coba baca e-book kan dari HP kan nggak terlalu kentara kamu baca buku, tapi kan kalau kamu melakukan ini kan nggak selesai sebenarnya akar masalahnya. Aku kurang tahu gimana hubungan kamu sama orang tua, tapi seperti yang Kak Indah bilang, coba kompromi pelan-pelan dengan orang tua. Biasanya kan orang tua berkata seperti itu karena misalnya dia khawatir nanti gimana kamu di sekolah, apa nanti mungkin dia curiga kamu nggak ngerjain PR, kerjaannya baca novel aja kan. Mungkin coba pelan-pelan, misalnya kompromi bilang, e, kenapa nggak setuju aku baca novel. Misalnya dia ngelis, dia nggak setuju karena takut performa kamu di sekolah menurun. Coba buat perjanjian gitu loh, misalnya kalau aku udah belajar 3 jam segini, boleh nggak aku baca novel? Emang sehatnya menurutku gitu, harus kompromi, harus jelas-jelas. Kenapa orang tua kamu nggak ngizinin kamu baca novel? Tapi susahnya memang kalau orang tua yang keras, kok aku saranin baca diam-diam ya, tapi nanti takutnya durhaka. Tapi ya, sumpah coba kompromi dulu. Aku yakin orang tua kamu pasti ngerti kalau kamu bilang, dan kalian buat perjanjian gitu sih, menurutku. Oke, bisa kompromi juga ya kayak untuk memberikan ya pengertian juga kepada orang tua kalau misalnya nggak akan mengganggu untuk pendidikan juga gitu ya kayak. Iya, soalnya biasanya kan kekhawatiran orang tua, ini jangan-jangan anak aku kerjanya cuma baca novel, nggak belajar. Kan biasanya kan yang umum itu. Coba tunjukin, aku ada kok belajar, aku baca ini untuk hiburan, kayak gitu sih. Kalau aku rasa orang tua kamu akan mengerti, kalau memang jelas-jelas kayak gitu. Oke, terus nih Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada untuk Kak Farah nih. Kak, berbeda nggak sih antara menulis di blog dan menulis di buku langsung? Oke, boleh Kak Farah? Tunggu, ini menulis di buku langsung maksudnya coret-coret atau? Ya, mungkin menulis buku benar-benar emang menulis tangan gitu Kak. Menulis cerita di buku mungkin. Oh, maksudnya misalnya nge-review di buku sama nge-review ngetik gitu kali ya? Mungkin Kak. Kalau di aku nulis di blog pun lebih ke versi paling bersih dari tulisan aku sih. Jadi kalau aku buat draft, istilahnya pasti aku mulai biasain nulis draft tuh di buku tulis. Karena kalau aku nulis draft langsung ngetik, pasti ujung-ujungnya alih-alih nulis, aku ngedit tiap aku nulis sekalimat, langsung aku edit, itu makin lama. Jadi pertama-tama, habis selesai baca buku, aku ambil buku fisik, tulis apa yang aku rasain. Nanti aku diamin sehari, aku baca lagi. Oh ini, kebayangkan apa yang mau aku bilang, aku tulis draft kasarnya masih di buku cetak, baru versi bersih sebersih-bersih yang udah dieditnya baru aku pindahin ke blog. Gitu sih kalau aku. Tapi bedanya itu, kalau di buku tulis, aku merasa aku lebih bebas gitu walaupun penuh coret-coret. Tapi kalau di blog, aku terbebani gitu untuk nulis sesempurna dan sebagus mungkin gitu sih. Oke, jadi sebenarnya ada perbedaannya juga gitu ya Kak ya. Tapi kalau untuk
pertama kali itu emang enaknya coret-coret secara langsung di buku gitu ya Kak ya? Iya, karena di akhir hari pasti nulis sendiri pakai tangan sendiri gitu beda sensasinya daripada ngetik. Oke Kak. Terus nih ada juga pertanyaan dari Natasha. Saya mau bertanya Kak, apakah rendahnya minat baca masyarakat di Indonesia merupakan suatu ancaman nomor satu di Indonesia? Atau masih ada ancaman yang lebih serius daripada rendahnya minat baca masyarakat di Indonesia? Mungkin boleh dari Kak Indah untuk menanggapi Kak. Kalau misalnya ditanya itu nomor urutannya yang lebih urgent yang mana, bukan kapasitas sih untuk jawab gitu ya. Yang jelas semua masalah itu pasti sama-sama penting. Dalam sini kan konteksnya tentang minat baca, berarti di bidang pendidikan itu paling berpengaruh memang kalau di bidang pendidikan. Tapi kalau misalnya di dalam segi masalah secara luas kayak ekonomi, kesehatan, itu pasti semuanya kan punya urgensi masing-masing. Jadi kalau misalnya ditanya yang mana yang paling penting, jawabannya ya semuanya penting gitu. Tapi kalau untuk di pendidikan sendiri fokusnya tentu minat baca ini menjadi hal yang penting karena bagaimanapun juga seseorang anak ini untuk mengerti, untuk memahami pelajaran itu pasti kan dimulai dari membaca, gimana cara dia berpikir, gimana cara dia memproses hasil bacaan. Jadi kalau misalnya minat baca ini bisa teratasi oleh pemerintah gitu, nggak serendah sekarang, lebih meningkat, pasti hasilnya akan lebih baik gitu dan akan menghasilkan SDM-SDM yang lebih baik lagi. Oke, jadi ada ukurannya masing-masing gitu ya Kak ya? Oke, kalau menurut Kak Farah gimana Kak? Ya, nggak ada yang bisa aku tambahin juga sih, karena sama seperti Kak Indah, aku juga nggak ada kualifikasi untuk menjawab. Ini pertanyaannya gede banget soalnya. Karena masalah, pasti kan emang nggak, masalah negara ini kan nggak cuma satu itu aja. Tapi karena kita bicara masalah minat baca, yaitu itu penting diperhatiin karena pengaruhnya kan ke pendidikan calon-calon penduduk bangsa ini kan minat baca ini, karena minat baca akan membantu mereka nanti itu loh, gimana mereka berpikir, melihat dunia, gimana mereka akan berempati, gimana mereka akan memimpin negara ini. Kan minat baca adalah starting point istilahnya untuk skill-skill, soft skill seperti itu kan. Jadi emang kita nggak bisa milih sih. Ada memang tiap masalah itu penting dan kita cuma bisa usaha gitu, usaha semaksimal mungkin untuk mengadvokasi gimana masalah at least minat baca ini diperhatikan gitu loh, tanpa merendahkan masalah-masalah lain karena semuanya sama-sama perlu diselesaikan. Oke, terima kasih Kak Farah dan Kak Indah atas jawaban-jawabannya tadi ya. Dan sepertinya teman-teman di rumah ini sangat antusias sekali ya bertanya sama Kak Indah dan Kak Farah. Namun dengan berat hati, kita harus mengakhiri sesi tanya-jawab kita pada hari ini. Terima kasih Kak Indah dan Kak Farah atas informasi-informasi yang sudah disampaikan tadi, dan semoga juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Nah, tapi untuk Kak Indah dan Kak Farah, jangan keluar dulu ya, karena sekarang kita mau mengadakan dokumentasi acara kita untuk hari ini. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mengadakan sesi foto bareng terlebih dahulu nih. Jadi, dimohon ya untuk teman-teman semua untuk open cam dan pasang pose foto semenarik mungkin. Nah, dan untuk sesi foto ini akan dibantu sama Kak Rizkin ya. Boleh Kak Rizkin? Oke, halo semuanya. Aku yang akan bantu untuk sesi foto kali ini ya. Nah, buat teman-teman yang masih belum nyalain kamera, bisa dinyalain dulu nih kameranya. Oke, aku mulai aja ya sekarang karena ini ada 10 slide. Jadi teman-teman bisa tahan dulu nih posenya sampai aku bilang udah selesai, oke? Oke, aku mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, ini masih di slide keempat. Oke, 3 slide lagi. Oke, udah semua ya. Thank you teman-teman. Balik lagi ke Marsha ya. Oke, terima kasih Kak Rizkin. Dan teman-teman, selanjutnya aku mau info ini. Kalau di awal Oktober nanti, kita akan mengadakan Book Challenge. Dan Book Challenge ini terbuka untuk umum loh. Nah, untuk bonusian, kalian bisa dapetin
Jangan konserv juga loh kalau mengikuti seluruh prosedur dari Book Challenge ini. Oh ya, kalian juga nggak perlu khawatir ya, karena Book Challenge ini juga dilaksanakan secara online. Jadi nggak akan ada kontak fisik loh guys. Aman, tenang. Nah, pasti udah pada penasaran banget kan? Makanya stay tune terus aja di Instagram kita ya, di @BNIC_Social_Event. Dan jangan sampai kelewatan untuk ikutin Book Challenge ini di awal Oktober nanti ya teman-teman. Aku akan kasih waktu selama 5 detik untuk teman-teman screenshot layar ini supaya nanti bisa teman-teman baca lagi nih. Oke, udah ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Dan teman-teman tahu nggak sih, di tahun ini, Social Event juga menggalang donasi buku atau uang yang nantinya akan kita donasikan ke pihak yang membutuhkan. Donasi ini juga sebagai wujud nyata kepedulian kita loh, dan upaya kita juga dalam membantu meningkatkan literasi di Indonesia. Sebagai generasi literasi, aku mau ajak teman-teman untuk turut ikut donasi di acara kita. Berapapun dan apapun bukunya, kami akan terima kok teman-teman. Dan kalian bisa langsung screenshot layar ini aja ya, supaya nanti bisa dilihat-lihat lagi. Sama seperti tadi, aku juga akan kasih waktu teman-teman selama 5 detik ya. Oke, udah semua teman-teman? Oke, gak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Aku mau say thank you sekali lagi untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat hadir pada talk show kita pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk para speaker kita hari ini, ada Kak Indah dan ada Kak Farah. Semoga informasi yang tadi sudah diberikan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, ini dia teman-teman, kuesioner wajib yang harus wajib kalian isi dengan sesuai dengan yang aku bilang di awal tadi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, sebelum meninggalkan acara ini, kami mohon untuk memberikan feedback atas acara ini dengan cara scan QR code di slide, atau bisa klik link yang telah dibagikan oleh panitia ya melalui kolom chat. Dan feedback ini juga akan kami gunakan untuk perbaikan acara ini, sekaligus menjadi patokan kami untuk list partisipan BINUSIAN yang hadir dan akan mendapatkan SAT. Oh ya teman-teman, form feedback ini hanya akan dibuka sampai jam 5:15 sore ya, jadi jangan sampai kelewatan. Oke deh, segitu aja untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.